Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada apologet Kristennya dan juga Bro Edis, dan lawan diskusi atau debat Bro Edis ialah Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang akan kita saksikan bersama-sama. Apakah setiap data-data yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya, atau mereka hanya menggunakan data-data bodong yang mereka comot sana-sini untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Maka dari itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ini baru kita satukan persamaan, nah baru masuk kita ke materi gitu. Karena kalau hanya sekedar penyembahan saja, di dalam Bible banyak yang menyembah Yesus itu banyak. Dia datang lalu menyembahnya, tapi Yesus nggak menolak. Tapi yang saya tahu, yang dimaksud Muslim di sini bukan penyembahan yang itu, bukan sujud itu, gitu. Karena kan dalam bahasa Indonesia ini kan udah dicampur-campur itu, sujud juga menyembah, ibadah juga menyembah, diterjemahkan menjadi kata yang sama. Akhirnya jadi buntu. Udah, oke saya jelaskan ya. Begini Des, menyembah itu memang secara kata di dalam Al-Quran atau apa yang kamu sebut tadi itu tidak secara eksplisit ditulis letterlek begitu ya. Tapi di dalam kami pengertiannya menyembah itu mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau Tuhan atau penguasa lah, penguasa keseluruhan alam semesta ini, dan mentaati segala apa yang dilarang supaya jangan dilakukan. Dan di sini arti kata menyembah kalau saya sendiri mengartikan adalah merendahkan diri serendah-rendahnya dan berserah diri kepada Allah, kepada yang penguasai alam ini. Ketika kita tahu bahwa ada penguasa alam, kita harus merendahkan diri dan menyerahkan segala sesuatu yang apa kita miliki dengan keseluruhan kemampuan kita, kekuatan kita, cinta kasih kita. Sorry Bang, sedikit. Gini Bang, pengertiannya bukan penyembahan terhadap Allah, tapi penyembahan gitu loh. Karena penyembahan itu kan bisa terhadap siapa saja. Dia bisa penyembahan terhadap setan, penyembahan terhadap harta, bisa penyembahan terhadap uang dan lain sebagainya. Makanya jangan pengertian penyembahan terhadap Allah, tapi penyembahan saja. Apa penyembahan itu? Nah, tadi saya sepakat dengan Anda tadi mengatakan segala ketaatan terhadap perintah maupun larangannya. Saya sepakat dengan itu. Gitu loh. Itu sebenarnya esensi dari penyembahan itu. Oke, saya jelaskan tentang yang bersifat umum ya. Ini kan tadi yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum itu adalah bentuk penghormatan, meninggikan siapa yang dianggap kita sebagai lebih dari kita. Itu penghormatan ini salah umum. Contoh misal dengan sujud kepada yang lain selain Allah, itu tanpa ada rasa penyerahan, tanpa ada ucapan untuk berserah diri, permintaan, permohonan di situ hanya semata-mata sujud, itu disebut menghormati. Menghormati seperti yang ketika itu diperintahkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, kepada para makhluk, malaikat, iblis dan lain sebagainya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Di sana itu untuk menghormati apa? Menghormati ciptaan Allah yang sempurna saat itu. Karena kesempurnaan manusia ini diciptakan oleh Allah itu diberikan akal, dibekali dengan akal, diberi free will, diberi kebebasan untuk berpikir ketika dia sudah dijadikan makhluk. Seperti kita menghormati orang lain misalkan dalam bentuk tidak sujud, ada dalam bentuk adat sesuatu di suatu bangsa mungkin dengan sujud, tapi tidak disertakan dengan permintaan doa dan sebagainya kepada yang disujudi, itu namanya menghormati. Seperti ketika kita lagi sujud syukur itu juga sujud juga, tapi dalam hati dengan ada disertai dengan rasa syukur. Yang membedakan di sana adalah apa yang disertakan di dalam benak kita ketika kita bersujud menghadap apa yang dianggap oleh kita lebih dari diri kita. Itu yang membedakan di situ. Baik. Jadi sekarang kita sebenarnya sudah mengerucut kepada satu kesimpulan yang sama ya. Apa yang dimaksud kriteria apa sehingga orang itu dikatakan jatuh kepada penyembahan gitu. Apa kriterianya sehingga disebut orang itu menyembah? Tadi Anda sudah mengatakan bahwa ketika dia mentaati ya, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang. Nah, contoh misalnya gini. Saya membaca di dalam Al-Qur'an itu di dalam Al-Jathiyah 23 itu berbunyi begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Nah, terus juga di dalam At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ya,
dan alim ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita lihat penjelasan-penjelasan Muhammad sendiri, mereka itu jatuh kepada penyembahan terhadap hawa nafsu ketika dia itu seperti yang Bapak bilang tadi, dia mentaati hawa nafsunya. Dia dikontrol, ya, dia berbakti kepada hawa nafsunya itu. Hawa nafsunya mengajak dia berzina, dia turuti. Hawa nafsunya mengajak dia mencuri, dia turuti. Mengajak dia jual narkoba, dituruti. Mengajak dia berbuat dosa, apa, dituruti. Artinya ketika dia takluk, ya, mematuhi hawa nafsunya itu, dia jatuh kepada penyembahan terhadap hawa nafsunya itu. Nah, begitu juga orang-orang di dalam At-Taubah 31 yang menyembah rahib-rahibnya itu dan alim ulama itu karena mereka jatuh terhadap kepatuhan mereka yang sangat luar biasa, kepatuhan yang 100%. Nah, itu saya sepakat. Nah, mengenai sujud, tadi ini saya agak sedikit berbeda. Karena kalau itu penyembahan, Anda katakan itu termasuk kriteria penyembahan, apakah Allah ketika memerintahkan Adam untuk sujud kepada para malaikat kepada Adam, apakah itu menyembah? Nah, ini kan nanti debat lagi kita. Apakah itu menyembah atau bukan? Nah, itu. Nah, tapi kalau masuk kepada kriteria itu, ketaatan dan kepatuhan, sekarang kita pakai kriteria itu. Apakah ketika saya atau orang-orang Kristen patuh, taat, tunduk kepada perintah Yesus maupun kepada larangannya, apakah itu dosa? Apakah itu menjadi menyekutukan Bapa? Padahal kalau di dalam kekristenan, Yesus itu mengatakan begini, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Jadi ketika saya, orang-orang Kristen, dia taat, patuh, tunduk kepada perintah Yesus, itu bukanlah satu tindakan syirik gitu loh, bukan satu tindakan musyrik gitu loh. Karena apa? Karena ketika saya jatuh kepada kepatuhan dan ketaatan kepada Yesus, yang bahasanya itu adalah kita sepakat tadi itulah penyembahan, maka itu sudah otomatis kita itu saya berbakti atau menyembah kepada Bapa. Misal satu lagi, Roh Kudus. Misalnya kalau orang Kristen percaya bahwa Bapa itu memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Nah, Roh Kudus itu yang tinggal di hati, di dada manusia itu menuntun manusia, membimbing dia. Nah, ketika itu ditaati, ketika itu disembah, maka otomatis itu juga menyembah Yesus, menyembah Bapa. Gitu loh. Nah, ini saya temukan sebenarnya satu linear ya, satu linear yang sama dengan keislaman. Ketika saya membaca bahwa Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Barang siapa yang tunggu dulu. Kira-kira ini noise enggak nih? Ada suara-suara di belakang saya. Enggak. Nah, gini, tapi saya sudah tangkap poinnya, Des. Saya sudah tangkap poinnya. Sedikit lagi gini. Nah, cuman masalahnya gini. Ketika saya patuh taat tunduk kepada Yesus, saya katakan itu menyembah. Ketika saya taat patuh tunduk kepada iblis, saya katakan itu menyembah iblis. Nah, tapi kalau kita gunakan kriteria yang sama, ketika umat muslim patuh taat tunduk kepada Allah, berarti kan itu yang disebut sebagai menyembah Allah. Nah, ketika umat muslim taat patuh tunduk kepada Muhammad, bisa nggak standar yang sama ini kita pakai juga bahwa umat muslim menyembah Muhammad juga? Seperti itu. Udah. Ya, boleh jawab. Oke, gini, Des. Saya udah nangkap apa yang menjadi keluh kesah di dalam hati. Ini saya nangkap, Des. Jadi ini yang jadi permasalahan di dalam kehidupan kamu. Aslinya kamu ini mempertanyakan dirimu sendiri, ingin menyamakan dengan orang-orang muslim. Jadi Anda ini mengarahkan ke sana. Oke, saya sudah tahu. Jadi gini. Ketika Anda mengatakan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW sama dengan taat kepada Allah itu kan. Jadi seolah-olah Anda itu tadi mengarahkan narasi saya mengatakan ketika kita taat kepada seluruh perintah Allah dan taat menjauhi larangan daripada Allah itu sudah menyembah. Itu dalam bentuk perintah. Tapi dalam bentuk ibadah penyembahan itu ada perbedaan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika saya taat kepada Rasulullah, ternyata di sana perintah-perintah yang ada di dalam perintah yang disebutkan oleh Rasulullah itu menyuruh saya untuk menyembah Allah. Nah, ketika kita mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, itu menyembah Allah yang juga disembah oleh beliau, itu bentuk taat kepada dia. Artinya yang disembah saya bukan Rasulullah, tapi objek yang ditunjuk oleh Rasulullah itulah yang saya sembah. Dan ketika mendengarkan apa yang Rasulullah perintahkan, misalkan untuk berpuasa dan sebagainya, seluruh aturan hukum di dalam keislaman, yang keseluruhan itu merujuk kepada sosok objektif, pribadi objektifnya ini, itulah yang sesungguhnya kami lakukan. Tapi ketika kembali kepada keimanan Anda yang justru menjadikan si subjek pemerintah ini malah menjadi pribadi yang disembah, itu yang keliru karena tidak ada perintah di sana. Menghormati Yesus itu, mencintai Yesus itu seperti yang diperintahkan oleh Yesus yang tertulis di Yohanes 14:15 dikatakan, bila kamu mencintai aku maka kamu akan menuruti segala sesuatu yang aku perintahkan. Jadi di sana Anda kekeliruan di situ, terjadi rancunya di situ. Ketika kamu taat kepada Yesus terus menjauhi apa yang Yesus larang, justru Anda menjadikan sosok Yesus ini sebagai objek yang harus disembah. Itu yang keliru di situ. Perbedaannya di situ, Dis. Berbeda dengan saya, Muslim. Iya, gini, Bang. Kita tadi sebenarnya dulu saya sedikit ya, biar kamu dapat poinnya sedikit. Ketika saya diperintah Yesus ini, Yesus memerintahkan di Markus bab 12, 29, 30.
Yesus itu mengenalkan Allahnya, yaitu Allahnya yang Esa. Kemudian memerintahkan kepadaku yang tertulis di ayat 30-nya, bahwa saya harus mencintai Tuhanku dengan cara menyerahkan segala sesuatunya. Di situ disebutkan bla 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 bla. Itu saya menangkap bahwa Yesus itu menyuruh saya menyembah Allah. Ketika saya taat kepada perintah Yesus, ini saya sudah menghormati Yesus karena sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita balik lagi ke masalah ini tadi. Gini Bang, saya kasih. Lanjut. Gini Bang, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, jangan menyembah kepada selain Allah. Berarti kan ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Halo? Ya, betul. Oke, nah sekarang gini, kita taruhlah menyembah iblis atau menyembah setan. Sekarang gini Bang, dalam kategori, dalam kriteria bagaimanakah sehingga seseorang itu dikatakan dia menyembah setan? Sudah? Ketika saya kasih jawabannya, ketika dia taat, takluk, patuh, tunduk kepada iblis, betul nggak? Tidak begitu. Oke, silakan. Gimana maksudnya? Gini, orang menyembah iblis kan tadi kan saya sudah sebutkan kriteria yang disebut penyembah itu sudah Yesus ajarkan. Bukan Bang, di dalam kriteria menyembah. Gini, kriteria menyembah. Iya, kriterianya sudah diajarkan oleh Yesus. Kenapa Anda nggak paham? Yesus sudah mengajarkan loh kriterianya. Itu tertulis kita memang kendala bangsa lagi. Jangan nabrak. Tadi kamu ngomong, aku nggak nabrak kan? Maka ketika kamu bertanya saya jelaskan. Ketika saya jelaskan kamu jangan nabrak. Dengar. Bukan, pertanyaan saya begini, Bang. Pertanyaan saya begini loh. Tadi kan gini loh. Karena di dalam umat muslim itu menganggap bahwa penyembahan terhadap Yesus itu kan sesuatu yang musyrik, yang syirik. Ya memang musyrik, bukan cuma muslim. Saya sendiri mengatakan musyrik karena tidak ada dalam perintah Yesus. Ya, makanya saya bilang tadi, padahal bagaimana cara orang itu bisa menyembah Bapa, bagaimana cara orang itu bisa berbakti kepada Bapa, itu sudah diajarkan oleh Yesus. Kenapa kamu nggak mengerti kata-kata Yesus? Jangan ngajarin Bang, biar saya terangkan iman saya. Kamu bertanya ya saya ngajarin, kalau kamu nggak bertanya saya nggak ngajarin. Gimana sih orang bertanya dijelasin nggak mau? Ya, gini loh, pertama-tama tadi kan kita berbicara dulu masalah definisi dari penyembahan itu apa. Kita sudah sepakat. Iya, makanya jangan saya terangkan. Ya oke. Kita kan sudah sepakat bahwa penyembahan adalah perbuatan taat dan patuh secara 100%, betul nggak? Ya. Oke. Berarti ketika saya taat dan patuh kepada Yesus itu penyembahan terhadap Yesus. Ketika saya taat dan patuh kepada Allah itu penyembahan saya terhadap Allah. Ketika saya patuh dan taat kepada hawa nafsu saya, berarti itu penyembahan saya terhadap hawa nafsu saya. Ketika saya taat dan patuh kepada iblis, maka itu penyembahan saya terhadap iblis. Sepakat nggak dengan itu? Tidak. Nah, gimana? Tunggu dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan kriteria menyembah. Ya, ketika kriteria menyembah itu dijelaskan, itu sudah diajarkan oleh Yesus. Maka apabila itu terpenuhi, itulah yang disebut kita bicara ajaran. Kita bicara pengertian penyembahan dulu, Bang. Iya, itu sudah dijelaskan. Makanya nih dengar, pengertian menyembah ini dengar ya. Kamu kan bertanya pengertian menyembah, maka saya akan jelaskan. Kalau kamu nggak nanya, saya nggak jelaskan. Maka ketika saya jelaskan, kau dengar. Ya, ini kriteria menyembah ini dengar ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu. Kamu ngerti nggak kalimat segenap jiwa raga? Kamu dulu dengar dulu segenap. Dengar dulu Kak, kamu nanya dijelaskan itu cara yang kita bahas. Gini Bang, sekarang saya tanya, ada nggak kata sembah di dalam Al-Quran bahasa Indonesia? Ada dengar dulu. Kamu kan bertanya, saya menjelaskan. Ketika bertanya jangan ngeyel. Ada kamu murid bertanya Pak, gurunya terus dijelaskan, muridnya ngamuk. Kamu nih kayak ngeyel deh. Jadi murid itu diam karena itu loh, kamu tadi bilang itu cara. Kamu tadi bilang itu cara. Cara itu yang dilakukan Yesus di Matius 26:39 itu cara. Saya nggak membahas masalah cara. Saya itu membahas masalah apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu loh. Ibadah, kalau bentuk ibadah ini berbentuknya menyeluruh, berbeda dengan menyembah. Cuma kalau menyembah ini kan kita lompat-lompat lagi. Padahal sudah saya bilang menyembah ini kita tarik dari bahasa orang asli. Orang bekerja saja ibadah. Gimana sih kamu ini? Orang bekerja itu ibadah itu. Orang bekerja saja itu ibadah. Maka berbeda dengan menyembah. Tadi kan sudah saya bilang Bang. Dengar dulu Bang. Saya bilang ya. Kita ini membahas kata menyembah, sedangkan kata ini kan bahasa Indonesia. Tadi sudah saya bilang, di dalam Bible, makanya dengar dulu Bang kalau saya ngomong, di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran, kata menyembah itu tidak pernah ada, kata itu, karena itu bahasa Indonesia. Nah, kata apa sebenarnya yang sedang kita bahas di sini? Kata yang sedang kita bahas di sini dalam bahasa Arabnya itu ibadah, dalam bahasa Ibraninya itu avodah. Nah, apa pengertian ibadah atau avodah ini? Tadi sudah saya jelaskan, kata dasarnya itu dari kata abdu, penghambaan. Apa itu penghambaan? Penghambaan adalah satu perbuatan melakukan apa yang diperintahkan. Sepakat nggak? Oke. Nah sekarang dengar dulu. Berarti sekarang begini.
Dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu dikatakan bahwa dia itu menyembah Allah ketika dia melakukan apa yang Allah perintahkan, taat dan patuh kepada perintahnya, termasuk larangannya. Oke? Sepakat nggak sampai di sini? Ya. Oke. Nah, ketika Anda melakukan perintah-perintah iblis, bisa nggak dikatakan bahwa Anda menyembah iblis di situ dengan melakukan perintah-perintah iblis itu? Perintahnya bagaimana? Ini terlepas dari perintahnya apa? Ini terlepas dari perintahnya Pak. Kita nggak bahas perintahnya. Gini, Des, jangan lari kemana-mana, Des. Yang dibicarakan di sini kan perintahnya. Iya. Di sini kan yang dibicarakan. Jangan balik-balik lagi Bang ke menyembah. Ya makanya, tidak kembali kita fokus ke kalimat menyembah karena di situ tidak ada kan gitu. Iya kan? Karena di situ kan nggak ada, seperti katamu nggak ada. Oke, saya akui, saya setuju. Nah, menyembah ini sudah diajarkan. Etiketnya bagaimana, caranya bagaimana, ucapannya bagaimana. Kita nggak bicara, Bang. Kita itu tidak bicara substansi bagaimana cara menyembah. Biar tertib ya, sedikit biar tertib, jangan tumpang tindih. Kasih pengertian menyembah. Menyembah tadi kan sudah dikasih pengertian juga dari kedua belah pihak. Bang Sugito mengatakan itu merendahkan diri gitu kan, menyembah, merendahkan diri kepada yang dituju. Nah, di sini nanti harus dibedakan antara penyembahan dan ibadah. Karena apa? Ibadah itu luas. Jadi biar nggak lari kemana-mana, definisinya saja dulu. Setelah itu baru apa itu yang dilakukan dalam penyembahan itu dan dijelaskan masing-masing. Jadi nggak tumpang tindih gitu. Silakan. Mungkin Des saya jelaskan ya, dua substansi yang berbeda antara ibadah dan menyembah. Ya gini Des, ketika saya mentaati mendengarkan apa yang diperintahkan Rasulullah itu ketika kita lakukan itu namanya ibadah Des. Contoh, ketika Rasulullah memerintahkan kepada saya misalkan berbuat baik gitu kan, itu kita beribadah. Dengan dasar ketika saya mengerjakan itu dengan apa yang diruluskan oleh Rasulullah. Sama juga ketika saya mentaati perintah Yesus, ketika Yesus menyuruh kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu bentuk ibadah, Des. Makanya ketika kita berbentuk menyembah, ini Yesus pun mengajarkan caranya dan bentuk substansinya bagaimana, dan di dalam hati itu harus bagaimana, itu dijelaskan di sana. Makanya sudah berkali-kali saya bilang, Yesus itu mengajarkan ibadah juga mengajarkan menyembah. Gitu loh. Itu yang saya lakukan. Ya, gitu jadi kita sebenarnya sudah ya. Ini Bang. Ketika kamu mengatakan ibadah, tunggu dulu Des. Ketika kamu mengatakan ibadah, itu bentuknya skupnya umum. Umum itu Des. Ketika menyembah itu khusus. Makanya di sana ada perbedaan kalimat dan narasinya ketika Yesus mengajarkan gitu loh. Dan kamu tidak permasalahannya gini, Bang. Permasalahannya kenapa Bang Sugito itu mencampur-campurkan bahasa, mencampur-adukan bahasa. Loh, ibadah itu bagaimana? Gini loh Bang, tadi kan saya bilang, kata yang diterjemahkan sebagai menyembah ini dari bahasa Arab ibadah. Kenapa sekarang kok beda-bedain lagi? Kan tadi sudah saya bilang, kata menyembah kan tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Kata ini kan bahasa Indonesia. Betul nggak kata menyembah itu bahasa Indonesia? Iya. Oke, lalu kata itu muncul di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible diterjemahkan dari kata apa? Ternyata kalau dilacak diterjemahkan dari dua kata. Ada kata sujud juga diterjemahkan menyembah, ibadah juga diterjemahkan menyembah. Akhirnya kan jadi kacau. Makanya kita tidak sedang membahas sujud, karena sujud itu bisa kepada apapun. Bisa orang sujud kepada raja, bisa orang sujud kepada Yesus, ya kan? Bisa orang sujud kepada presiden, ya. Bisa malaikat sujud kepada Adam. Kita nggak membahas kata sujud, Bang. Kata sujud itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi menyembah. Soalnya ini bahasa ini udah jadi bahasa Indonesia, jadi kacau kita. Sujud ini kan udah jadi bahasa Indonesia. Makanya saya bilang. Sujud saya ngomong jangan ketabrak ya. Kita nggak apa-apa, saling tabrak-tabrakan nggak apa-apa, yang penting saling pengertian, gitu loh. Kata sujud ini nggak jelas. Nanti kamu nggak pinter-pinter. Kata sujud ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, ya kan? Dan kita tidak sedang membahas kata sujud ini, Bang. Kita ini membahas kata ibadah. Gitu. Karena saya melihat teman-teman muslim melihat peribadahan kami terhadap Yesus itu sebagai sesuatu kemusyrikan karena menyekutukan. Ya, sedikit Bang Edis, kalau lari ke ibadah nanti melebar lagi karena tadi topiknya itu kan menyembah. Jadi saat lari ke menyembah saja dulu gitu loh, biar fokus. Itu. Makanya gini Des, gantian saya ngomong ya Des. Kamu kan di sini bertanya ya, kamu bertanya tentang ibadah dan menyembah kan. Nah, ada dua pokok substansi di situ. Ada dua pertanyaan yang harus saya jawab. Ya, jadi kamu dengarkan biar kamu pinter ya. Ketika ibadah, contoh ini saya beri contoh saya disuruh bapakku, beli rokok, terus saya jalan, saya ibadah kepada bapak. Itu namanya ibadah. Betul, saya sepakat dengan itu. Udah sepakat. Nah gini, Yesus pun begitu, memerintahkan dalam bentuk ibadah, kasihi sesamamu, ini ibadah ini.
namanya ibadah. Makanya saya bagi dua di situ. Yesus pun membagi dua substansi berbeda antara menyembah dengan ibadah. Makanya disebut itu ayat adalah rohnya Alkitab karena di situ menduduki dua substansi yang berbeda dalam arti yang sama, ibadah. Nah, ya. Nah, ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ini adalah bentuk ibadah, bukan bentuk menyembah. Ya, diajarin saya anjilin ya. Ketika Yesus menyembah, tunggu dulu. Ketika Yesus mengajarkan menyembah, di sana lengkap kalimatnya yang tertulis di Markus bab 29 nomor ke-30. Itu adalah menyembah. Bedakan di situ, kalimat-kalimatnya bisa kau renungkan dan bisa kau pelajari. Itu menyembah itu tujuannya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap, makanya saya bilang segenap. Di keseluruhan apa yang kita miliki kita serahkan, berserah diri di situ. Itu yang namanya menyembah. Nah, caranya Yesus ajarkan dengan mencontoh kepada Yesus. Contohnya gimana? Itu tertulis di Matius bab 26 ayat 39. Itu caranya. Tapi dalam perlakuan di dalam benak kita ada tertulis di Markus bab 29 ayat 30. Nah, ketika saya mentaati apa yang dilakukan Yesus, itu bentuk ibadah. Tapi ketika saya melakukan apa yang Yesus perintah, itu saya bentuk menyembah. Pahami di situ. Ya, jadi Bang Sugito, biar ada sanggahan dan edukasinya nyampe dan diskusi pada siang hari ini nih ada perjalanan yang bagus gitu kan. Nah, biar menjelaskan itu nanti baru disangkakan. Silakan Bang Edis. Baik, jadi mungkin saya sepertinya menghadapi para pendialog. Saya sendiri yang dihadapi. Saya sendiri pribadi saya orang yang artinya gini Bang, saya jelaskan dulu Bang. Gini Bang. Kita itu bedakan nih Bang, bedakan dialog diskusi pasar dengan diskusi akademis. Saya tadi berusaha untuk melakukan diskusi secara akademis, membicarakan definisi. Gini. Mas Sugito biarkan Edis menjelaskan, tapi Edis jangan memframing ini diskusi apa-apa, langsung jelaskan saja pada topiknya. Jadi tidak ada sanggahan yang secara tiba-tiba. Begitu, silakan. Iya, jadi kalau mau cuman model-model diskusi hajar-hajar aja, ya saya juga tinggal tunjukkan saja ayatnya. Ya, saya misalnya buka ya di dalam Matius 17 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Di sini berbunyi begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini kalau saya nggak mau bicara definisi kayak gini caranya, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan. Nah, ini kalau saya nggak mau bicara definisi loh, asal baca-baca aja. Tuhan, kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air, bla 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 dan seterusnya. Kalau kita baca narasi ini, di sini nggak ada narasi Yesus ngomong, jangan sembah saya. Nggak boleh, nggak ada narasi semacam itu. Makanya kalau kita baca keseluruhan Injil, kalau kita baca Bang keseluruhan Injil, Yesus itu tidak pernah menolak penyembahan. Banyak orang berbondong-bondong menyembah Yesus itu tidak menolak penyembahan. Cuman sebenarnya yang dimaksud Muslim itu bukan penyembahan yang ini gitu loh. Bukan ini definisinya ini sujud gitu loh. Yang saya maksud itu penyembahan karena begini loh. Kalau Bang sebentar, kalau Bang Juma punya sesuatu, Bang Juma boleh. Ya ini santai. Silakan Bang Juma. Disalah pahami apa yang maksudnya biar nanti gampang. Ya, jadi gini, maksud saya gini loh. Bedakan kalau kita itu mau diskusi secara akademis dengan diskusi yang main hantam-hantam aja. Kalau main hantam-hantam aja kita nggak kelar gitu loh. Ya, habis berunda akuk ya. Ini aku Edis cuma 3 menit. Oke, silakan. Saya jelaskan, Des. Ya, ketika kamu bacakan Matius sama Mas Kores. Kan saya sudah bilang kamu harus mengerti adat budaya waktu itu di daerah Israel, ya. Penghormatan di sana di rata-rata dengan menggunakan sujud, penghormatan ini. Nah, kan saya sudah tadi katakan ada rulesnya apa yang dimaksud menyembah dan bukan apa yang sujud Bang, menyembah Bang. Enggak ada di situ sujud menyembah. Iya, saya dengar menyembah, iya. Di situ kalimatnya jadi apa yang keluar? Udah clear berarti kan? Tunggu dulu, belum clear. Aku belum jelaskan, kau udah bilang. Kan udah menyembah di situ, ada orang menyembah Yesus pada itu. Dengar dulu ucapannya di situ. Nah, sekarang abang yang mau memberi pengertian kan? Makanya dari awal tadi saya bilang, ayo kita bicara pengertian gitu loh. Makanya sekarang gantian. Bang Sugito yang repot sekarang kan? Kamu nggak boleh gimana sih? Kamu tadi ngomong dan itu sudah kasar kemarin. Nah, makanya saya ngomong ini. Di situ ucapan orang itu meminta tolong, ya, meminta tolong dia, bukan berserah diri dia. Dia meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya. Berserah diri itu. Ini udah melebar kemana-mana. Izin dulu sebentar. Izin dulu melebar kemana-mana. Biar kembali ke topik. Silakan Bang Juma dikembalikan ke topik. Maaf dulu ya Pak Sugito ya. Ya. Bang Juma silakan. Present. Oke, baik. Maaf saudara saya ya. Jadi gini, saya hanya ingin mengatakan bahwa ibadah itu bahasa Al-Quran, sembah itu bahasa Indonesia, bahasa kita di sini. Jadi ketika terkait dengan
ya, ketundukan kepada pencipta langit dan bumi, itu namanya ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Nah, kalau misalnya yang dijelaskan oleh saudara Edis itu, di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata tau'an, atau tawwa'a, atau ya tatawwa', ketaatan. Itu berbeda. Nah, yang dimaksud di sini ketika taat kepada baginda, atiullah misalnya, atiullah wa atiur rasul, itu bukan beribadah. Sehingga tadi saudara Edis mengatakan, jadi kalau saya mentaati perintah setan, saya ibadah kepada setan. Itu berbeda. Ibadah itu hanya khusus kepada Allah saja, pada pencipta langit dan bumi. Sementara apa yang Anda lakukan terhadap Yesus itu masuk dalam rangkaian syirik, musyrik. Kenapa? Karena Anda beribadah. Anda bukan hanya sekedar menyembah, tapi Anda beribadah kepada Yesus. Bukan hanya menyembah tok, bukan hanya tunduk, tapi Anda beribadah. Anda bukan hanya bersimpuh, Anda bukan hanya sujud, ya, menghormat kepada Yesus, tapi Anda ibadahi, maka jatuh kepada syirik, musyrik. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, jadi ketika umat Islam itu mengikuti hawa nafsu, itu berarti dia taat kepada hawa nafsu. Dia tidak beribadah kepada hawa nafsu. Dia menyembah kepada hawa nafsunya sendiri, tapi tidak beribadah kepada hawa nafsunya. Jadi ini harus dipahami. Jangan disamaartikan menyembah dengan beribadah. Ibadah belum tentu menyembah. Menyembah belum tentu beribadah. Ibadah sudah pasti menyembah. Itu sudah pasti itu. Oleh karena itulah kemudian ketika kita ingin mencari benang merah di dalam mengkaji Quran, apalagi saudara Edis bawa Al-Quran, harus mengerti dulu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Bukan berarti sembahlah Allah, ibadahilah Allah, ibadahilah Rasul. Bukan. Tetapi taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maksudnya sama dengan perintah-perintah dalam Al-Quran. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran mengatakan bahwa wa ata'na, artinya apa itu? Dan kami telah taat. Ketika kami telah taat wa ta'ana, bukan berarti kami telah beribadah. Kami taat kepada pemerintah, bukan berarti kami beribadah kepada pemerintah. Makanya dalam Al-Quran itu jelas diterangkan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kemudian ada kata na'budu di situ? Kami menyembah. Kenapa dia larinya ke menyembah? Karena bahasa Indonesia tidak memiliki kata yang spesial untuk menerjemahkan ibadah. Maka semuanya dikatakan menyembah. Padahal menyembah itu artinya adalah ketundukan. Sementara ibadah dalam bahasa yang sesungguhnya itu adalah bukan hanya sekedar ketundukan, tetapi mendudukkan Sang Allah sebagai Khalik, pencipta satu-satunya. Itu. Tapi kalau menyembah seperti yang Anda terangkan, sujud, bersimpuh. Jadi orang yang menyembah kepada Yesus sama halnya adalah menyembah kepada Yesus, beribadah kepada Yesus. Iblis ketika merasuki orang dalam Markus 9, orang itu langsung bersujud kepada Yesus. Anda artikan itu mereka sedang beribadah kepada Yesus. Orang-orang Majus datang menyembah kepada Yesus. Anda artikan itu mereka beribadah kepada Yesus. Padahal mereka bersimpuh, menghormat. Bukan beribadah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya kalau orang Kristen mengatakan, mau kemana? Aku mau ke gereja. Ngapain? Mau beribadah. Artinya mereka sedang ingin melakukan ketundukan kepada Yesus. Berarti jatuhnya kepada syirik. Jadi kalau kami umat Islam mengatakan, Edis menyembah kepada Yesus, maksudnya Edis beribadah kepada Yesus. Dengan kata lain, Edis sedang menyekutukan pencipta langit dan bumi dengan manusia bernama Yesus. Jadi Anda jangan membuat sebuah pelintiran terhadap kata menyembah. Menyembah di situ adalah ketundukan, dan ketundukan terhadap Yesus, ibadah kepada Yesus, itulah wujud bahwa Anda ini adalah syirik. Karena masih menganggap bahwa Tuhannya Yesus itu ada. Tetapi ketika Anda sudah menghilangkan kata Yesus, Tuhannya Yesus tidak ada, tapi Yesus itu adalah Tuhannya itu sendiri, maka Anda jatuh ke dalam kekafiran. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ibadah itu, sekali lagi ibadah itu sudah pasti menyembah. Menyembah belum tentu ibadah. Saya menyembah kepada kedua orang tua, artinya sujud, bersimpuh. Bukan berarti saya beribadah kepada orang tua saya. Ya, jadi khusus saudara Edis, belajar lagi. Ketika saudara mengatakan saya menyembah kepada Yesus, itu artinya Anda beribadah kepada Yesus. Jadi Anda nggak bisa lolos di situ. Jangan Anda mengatakan bagaimana mereka yang menyembah kepada hawa nafsu, bagaimana mereka yang menyembah kepada perintah-perintah pemerintah. Jangan artikan situ. Kenapa? Karena menyembah kepada Yesus sama dengan ibadah kepada Yesus. Apa itu? Menghambakan, mengabdikan, menundukkan diri terhadap Yesus, di mana Yesus dianggap sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi beda. Jangan Anda samar-samarkan itu. Jadi yang benar, Kristen bukan hanya menyembah, tetapi Kristen sama dengan ibadah kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang kufur, mereka adalah orang syirik. Demikian, terima kasih waktunya sahabat-sahabat. Lanjutkan. Ya, jadi sebenarnya antara Zulkifli dengan Pak Bang siapa namanya tadi? Lupa saya. Muhammad Sugito. Sama Bang Gito sebenarnya sudah saling bertentangan ya. Apa yang dikemukakan oleh Zulkifli, kesalahannya si Bang Sugito itu ditimpakan ke saya. Padahal saya tadi sudah begini, Saudara Edis, tunggu. Saudara Sugito tadi sudah mengakui pemahaman beliau terhadap Al-Quran itu masih minim. Sementara kaidah yang saya jabarkan kepada Anda,
adalah fi'il mudhari yang ada di dalam perintah atau pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini fi'il mudhari disandarkan kepada siapa? Yang menyembah. Sama dengan kata-kata na'budu, abdina, ta'buduna, dan seterusnya, ibadihi, dan seterusnya. Itu adalah ketundukan, peribadahan kepada Allah. Sementara yang Saudara Sugito tadi jabarkan adalah tentang penyembahan dalam perspektif bahasa Indonesia dan muatan ibadah di dalam Al-Quran terhadap Allah. Tidak ada yang keliru di situ. Cuman beliau tidak mengambil akar kata dari kata abdu atau abdina atau dari kata abadah, ibadah kepada Allah. Itulah tadi yang sedang saya usahakan dari awal supaya ada musik siapa ini berdangdut pria ini? Oh, tunggu. Mungkin yang nggak ngomong di mute aja itu, yang nggak ngomong. Ya, jadi gini, makanya tadi dari awal itu saya mengusahakan supaya kita itu mendefinisikan kata ibadah. Nah, tadi Zulkifli bilang ibadah itu hanya kepada Allah. Di sini dua kalimat Zulkifli sudah saling bertentangan. Dia mengatakan ibadah hanya kepada Allah, tapi dikatakan orang Kristen beribadah kepada Yesus. Kan berarti Yesus kalau gitu, kalau ibadah itu hanya kepada Allah. Kan gitu. Jadi gini. Begini, Dis. Sabar, tunggu. 30 detik. Begini. Ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau ada ibadah kepada selain daripada Allah, jatuhnya syirik. Itu yang saya maksud. Silakan. Bukan seperti itu bahasa. Nah, ini saya sudah katakan kepada Anda. Berarti harusnya bahasamu begini. Ibadah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Itu bahasamu. Loh, kan saya sudah katakan dari tadi. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ketika ibadah itu dipersembahkan kepada selain daripada Allah, berarti menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah, Kristen ini bukan hanya menyembah, tapi ibadah kepada Yesus. Jatuhnya kepada syirik. Jul, jangan kemana-mana dulu. Berarti peribadahan kepada selain Allah. Berarti ada ya? Itu yang kalian lakukan. Itu yang Anda lakukan sekarang. Itu yang Anda praktekkan. Baik, sekarang begini. Dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu disebut sebagai jatuh kepada peribadahan? Apa yang dia lakukan kok seseorang itu dikatakan beribadah kepada sesuatu? Oke. Pertama, ketundukan hati dan mulut Anda yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Satu. Oh, bukan seperti itu. Tunggu. Satu. Itu penjelasanmu. Sabar. Ini adalah cara kamu, karena kamu udah tahu bahwa beribadah kepada Yesus itu adalah sesat. Kamu udah tahu itu. Makanya Anda ingin mencari jalan untuk terbebas dari itu. Kedua, adalah masalah pengertian ibadah, Jul. Ibadah itu adalah menghambakan diri, mengabdikan diri. Semua ketundukan terhadap gerakan-gerakan dalam penyembah prosesi ibadah itu diperuntukkan kepada satu orang, yaitu Yesus. Bukan peribadahan. Yang saya maksud itu pengertian dari peribadahan, bukan pengertian peribadahan kepada siapa, bukan. Ibadah itu adalah pengabdian. Ibadah itu pengabdian. Oke, terus? Ibadah itu adalah menghambakan diri. Oke, terus? Ibadah itu adalah menyembah. Oke, terus? Ya itu dia. Oke, pertanyaannya, dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu disebut dia beribadah kepada sesuatu? Oke, dalam kriteria menganggap sesuatu itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia dengan embel-embel awalnya adalah firman. Baik, terima kasih. Oke. Jadi kalau pengertian kamu seperti itu, maka akan bertabrakan dengan pengertian ibadah, kriteria orang jatuh kepada peribadahan menurut Muhammad. Saya bacakan peristiwa di balik At-Taubah 31. Ya, teman-teman tolong hargai dulu, saya baca dulu ya. Ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia yang dimaksud Adi bin Hatim dari Bani Tayy, ya, datang kepada Muhammad, lalu sedang mendengar Muhammad membaca At-Taubah 31 yang berbunyi begini. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang dihalalkan bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut Muhammad Zulkifli, apa masalahnya? Jadi apa masalahnya? Mereka beribadah kepada rahib mereka beribadah kepada Yesus seperti yang Anda perhatikan. Apa masalahnya? Biar saya selesaikan dulu. Tadi kan kamu bilang seseorang itu jatuh kepada peribadahan karena menganggap dia sang pencipta. Ternyata menurut Muhammad bukan. Seseorang itu jatuh kepada penyembahan, peribadahan kepada sesuatu
ketika dia menuruti orang tersebut secara 100% taat, patuh tunduk, sekalipun perintahnya itu bertentangan. Kamu salah di situ. Yang dimaksud oleh Al-Quran surah At-Taubah, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka benar-benar menganggap bahwa rahib-rahib mereka ini setara dengan dewa, setara dengan Theos, setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu yang dipahami dalam ayat ini. Bukan penjelasan Muhammad. Oh enggak, memang kayak begitu. Apa yang kita lihat sekarang? Bagaimana kemudian, bagaimana orang Kristen mendudukkan Yesus? Salah enggak yang saya katakan? Anda beribadah kepada Yesus, Anda menganggap Yesus setara dengan Bapaknya? Salah enggak itu? Ya, jadi begini Julkifli. Bedakan antara pengertianmu dengan pengertian Muhammad. Kalau saya mau nurut-nuruti pengertian kayak mana Anda memahami pengertian Rasulullah Muhammad SAW? Sementara yang dimaksud Al-Quran, yang dimaksud pemahaman di situ adalah orang-orang ini menyetarakan, menganggap rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Tidak ada di situ. Pengertiannya bukan seperti itu. Ini pengertian menurut Muhammad. Adi bin Coba. Pengertian kok bawa Nabi Muhammad, sementara itu adalah definisi Anda sendiri. Loh, ini bukan pengertian saya. Ini coba. Anda lihat di mana itu? Tunjukkan. Kitab apa yang Anda baca? Tafsir Ibnu Katsir. Oh, itu kan tafsir. Ngerti tafsir nggak Anda? Oh, berarti kamu mau membantah tafsir? Bukan, saya tanya sama Anda. Tafsir ngerti nggak Anda? Ya, mau membantah tafsir kamu berarti. Saya tanya dulu kamu, Edis. Tafsir itu apa? Definisi tafsir itu apa? Secara umum, tafsir itu maksudnya pengertian. Pengertian apa? Pengertian pribadi? Pengertian Al-Quran? Ya, atau pendapat Al-Quran? Atau pendapat Rasulullah? Saya tanya dulu samamu. Tafsir itu pendapat Rasulullah atau pendapat manusia? Ya, makanya kasih kesempatan saya menjawab. Anda mengatakan tadi, ini adalah pernyataan Rasulullah. Ternyata yang Anda bawa itu adalah tafsir manusia. Gimana itu? Bukan tafsir. Seandainya di sini Ibnu Katsir bukan tafsir gimana? Anda mengatakan tadi tafsir. Seandainya di sini Ibnu Katsir mengatakan menurut fulan, menurut ini, menurut Ibnu Abbas, enggak. Dia mengutip satu peristiwa. Lain, tafsir itu kan beda-beda. Ada menurut ini, menurut itu. Nah, ini tafsir menurut siapa ini? Ini tafsir pandangan siapa? Ini bukan menurut adab, tapi mengutip satu peristiwa yang terjadi. Sok tahu. Bukan sok tahu. Ini peristiwa yang dikutip bahwa Adi bin Hatim mempunyai percakapan dengan Muhammad. Terus? Adi bin Hatim yang seorang Nasrani protes, bilang begini, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Protes dia bahwa dikatakan sama Adi bin Hatim yang orang Nasrani ini bahwa mereka tidak menuhankan, tidak menyembah rahib-rahibnya, tapi Muhammad bilang tidak, mereka menuruti apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Salah nggak tuh? Salah nggak tuh? Berarti dia beribadah kan? Iya, itulah. Nah itu dia, makanya aku bilang, apa yang Anda permasalahkan? Ketika Rasulullah mengatakan mereka beribadah kepada rahib mereka, mereka beribadah kepada Isa Al-Masih, seperti yang Anda praktekkan sekarang. Salah nggak tuh? Ya, sekarang begini, kalau kita menggunakan standar yang sama yang digunakan Muhammad, bahwa seseorang jatuh kepada peribadahan terhadap sesuatu karena dia mengharamkan yang dihalalkan atau yang menghalalkan yang diharamkan, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah, maka itu jatuh kepada peribadahan. Sepakat dengan Muhammad? Bukan kepada saya, itu Muhammad yang ngomong. Ya emang gitu, memang begitu. Sekarang apa masalahnya kemudian? Sekarang Anda menuhankan dan beribadah kepada Yesus kan sama, perintah manusia yang kamu lakukan kan begitu. Iya, jangan kemana-mana dulu. Enggak kemana-mana, itu supaya kamu sadar. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa dia katakan seperti itu? Kenapa? Karena Kristen mengikuti perintah Paulus di dalam mengibadahi Yesus. Sekarang kalau kita gunakan standar yang sama, kita gunakan sekarang standar yang sama. Ya, silakan. Sekarang kalau misalnya Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan umat Muslim mengikuti Muhammad, apakah kalau kita gunakan standar yang sama, kamu nggak mengakui bahwa kamu jatuh kepada peribadahan kepada Muhammad? Oh iya, itu pengingkaran itu. Mengingkari apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, mengikuti apa yang bukan diperintahkan. Ketika lebih mengikuti perintah Rasulullah yang bertentangan dengan Allah, maka itu artinya manusia jatuh kepada peribadatan kepada Rasulullah. Baik, sekarang masalahnya, kita temukan berbagai macam riwayat para sahabat itu. Riwayat apa pula? Sahabat meminum darah Muhammad. Riwayat apa pula yang kau bawa? Saya minta tunjukkan kitabnya, lalu kau baca original teksnya. Bisa nggak? Oh, lari ke original teks ini. Oh, harus gitu. Memang kamu pikir saya jemaatmu? Emang kau pikir saya orang gereja? Nggak bisa, Edis. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Edis, saya tanya samamu. Umat Islam itu belajar dari terjemahan atau dari original teks? Tergantung siapa dulu. Kalau kau yang belajar, memang kau mau terjemahan. Sekarang kau bawa-bawa banyak riwayat. Oke, terangkan. Riwayatnya di kitab mana? Coba Anda bacakan kepada saya. Saya ingin tahu. Baik. Pantas nggak Anda mengajarkan riwayat dalam Islam kepada saya? Silakan. Saya ambil buku saya dulu. Baik. Ya, saya tunjukkan sama kamu nanti. Baik. Kencingnya bahkan diminum. Baik, silakan. Itu dalil-dalilnya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran, darah itu termasuk yang tidak boleh dikonsumsi. Silakan, makanya aku bilang samamu.
Silakan tunjukkan kitabmu. Saya butuh data primernya. Tunjukkan ke saya. Ayo tunjukkan buku saya sebentar. Buku saya. Kau karang lagi kayak buku yang kau kirim kemana-mana itu. Ini. Yang kau kirim kemana-mana itu. Oh jelas dong. Satu-satunya kristologi yang kau kirimkan saya kan. Kamu takut buku kamu itu kubal-balin semua. Saya kirim alamat, saya kirim kamu. Nenekmu kiper. Penipu. Kapan kau minta alamatku? Saya sudah bilang sama kamu. Dari dulu sampai sekarang kau kerjamu cuma nipu aja terus. 20 saya kirim sama kamu. Jadi kesimpulannya hari ini orang Kristen menyembah Yesus artinya beribadah kepada Yesus. Titik. Maka Kristen itu tempatnya kekal di neraka. Selesai. Saya bacakan nih. Ya, Malik bin Sinan, ayah Abu Said Al-Khudri. Udah. Silakan lanjutkan dengan yang lain. Anda nggak bisa nipu saya dengan kayak gitu. Malik bin Sinan ayah sampai menelannya. Ini panik ini Zulkifli. Saya bacakan. Enggak cuma kamu, Edis, saya katakan samamu, sampai anusmu pindah ke mulutmu, mau mendoktrin Islam dengan riwayat-riwayat seperti itu, umat Islam tidak akan goyang. Kecuali Anda membacakan kitabnya, Anda narasikan original teksnya, kemudian Anda i'rabkan semua, lalu kemudian Anda kritikin sanadnya, baru kami tunduk. Lah kalau kau baca bahasa Arab saja nggak bisa, terus kau mau menceramai kita gitu? Apa hubungannya dengan bahasa Arab? Harus, dengarkan sama saya, Edis. Dengarkan saya, Edis. Dengarkan saya, Edis. Sampai mulutmu itu geriting, Edis. Umat Islam tidak akan pernah percaya dengan caramu kayak begitu. Kenapa? Umat Islam itu bersanad. Ngerti? Percaya dengan terjemahan ini? Saya tidak percaya. Oh berarti kamu menganggap ulama-ulama yang meriwayatkan? Oh siapa bilang? Itulah kau. Terlalu banyak makan babi. Itulah kau. Bagaimana kau bilang ulama sementara yang kau bacakan adalah karyamu sendiri? Kayak mana kau bawa-bawa ulama sementara yang kau bacakan karanganmu sendiri? Tunjukkan data primernya. Kau sama si anak bata itu sama aja. Rudi Yohanes sama aja. Saya tanya samamu, Edis. Saya tanya samamu. Edis, saya tanya samamu agar kau paham, Edis. Manusia aja bisa kalian edit jadi Tuhan, apalagi kalau cuma catatan-catatan kayak gitu. Jadi kami nggak goyang. Ngerti nggak? Sering meriwayatkan riwayat. Udah, diam. Saya butuh yang berilmu. Udah, diam. Diam, saya bilang. Sekarang saya tanya sama Edis. Umat Islam kalau mau belajar Islam itu ke pondok pesantren, bukan ke kamu. Datang kau bawa-bawa. Diriwayatkan, baca Quran aja kau nggak bisa. Sekarang kau baca diriwayatkan. Lari masalah nenekmu kiper. Enggak, masalahnya kamu membawa surat Taubah. Terus kamu mengatakan tafsir. Saya minta Anda membacakan tafsirnya dalam kitab yang aslinya. Anda larinya ke bahasa Indonesia. Macam itu kamu belajar dengan saya. Hah? Iya, saya mending kau belajar Bible. Jadi tema kita kembalikan ke tema bahwa Kristen itu penyembah manusia, ibadah kepada manusia, tempatnya kekal di neraka. Itu yang melakukan itu. Itu yang perlu Anda pahami. Oke, silakan Saudara Sugito dilanjut atau kalau bisa di-kick aja orang ini. Aku berunda. Tidak ada ilmunya soalnya. Aku mau makan Edis. Halo, ini Kores. Ya, akhirnya aku makan lu juga. Des. Itu apa ya? Tadi soal peribadahan itu, berarti lu tahu Yunaninya ya? Ibadah itu apa ya? Ya, kalau Hebrunya itu dia avoda. Enggak, dia nggak akan bisa tahu. Orang ini cuma cari makan dengan mendefinisikan sesuai seenak dia terhadap yang dia katakan hadits. Bahkan sampai dia nulis buku loh. Untuk itu sebenarnya ini Guru. Nah, kalau kita tanya ada perintah Rasulullah makan darah, nggak akan ketemu itu. Iya, makanya aku bilang orang kayak begini tuh nggak perlu terlalu diikutin maunya. Kenapa? Karena dia baca Bible aja nggak bisa. Kecuali terhitung bunglon membuat sebuah narasi mengenai ini kami sudah memproduksi dan ini yang kepada Islam baru kena mainan aja, Nah, ini sekarang aku mau ke apa? Aku mau ngejelasin dulu soal ibadah dalam Yunani ya, karena gua kan ahli Yunani, Dis. Perhatikan di sini, Dis. Lu kalau misalnya gelagapan, waduh, Yesus lu yang Yunani udah nih, nggak bisa bantu lu lagi. Buat share screen di sini. Pada Ibraninya, bukan merujuk kepada Yunaninya. Yunani dong, Yesus hidupnya di Yunani di Perjanjian Baru, ngapain ke Ibrani? Udah nggak usah ke sana lah kita. Ini pertama. Nah, ini gua akan share screen di sini ya, Dis. Ntar dulu. Lo kok nggak ada? Ntar ya. Chrome.
Ini WhatsApp. Nah, harusnya edis itu gini juga, tunjukkan kitab gundulnya. Ini cuma ya Zabur ya wah, masih sampai sekarang masih gitu. Edis. Tulisan Arab. Edis. Enggak ada huruf, enggak ada tanda bacanya, enggak ada rokatnya. Banyak cerita. Nah, sekarang sini ya Edis lihat ya. Pesantren kilat. Perhatikan ini, mengenai ibadah tadi udah dijelaskan oleh Gurunda. Nah, ibadah itu hanya ke Allah saja. Itu dinisbatkannya ke Allah saja dalam Al-Qur'an. Enggak ada Nabi Muhammad itu enggak ada, ya. Itu persis terjadi dalam perjanjian baru ya, perhatikan. Ini pertanyaan saya, berarti enggak bisa. Paulus ini favorit gua ya, perhatikan di sini. Nah, ini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Nah, ini Yunaninya apa nih yang kulayani nih? Apakah ini proskineo? Kita buka Bible Hub yang kuurapi. Nah, keluar nih di sini nih. Martis Garmau, Estin Hoteos, Ho Latreio, I serve. Latreio itu ibadah dalam Yunaninya, Edis. Bukan proskineo sujud. Nah, kita lihat lagi nih, itu di Roma, sekarang di Ibrani 12:28, Paulus lagi nih. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Beribadah nih apa nih? Apakah ini proskineo? Perhatikan di sini, Edis. Nah, gua kuliti lu di sini. Dio Basilein, Aseileton para lam Banontes, nggak usah jago-jagoan. Komentarin, dihes, ini dihes. Giliran diajarin kitabnya nangis. Latre woman we may serve, kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini bukan proskineo lagi nih, Latreio lagi nih. Gue satu lagi tunjukin, gue punya dalil tumpah-tumpah ini, Edis. Bisa para Apostolos 24 nomor 14. Tetapi aku mengakui kepadamu, berarti ini Petrus ya, bahwa aku berbakti kepada ilah nenek moyang kami. Nah, berbakti ini apa nih? Berbakti itu bukan proskineo juga, Edis. Perhatikan di sini. Mana? Oh ini. Legosin, I hairesin. Hou tos. Latreio, I serve lagi. Di sini ibadah, my bre. Nggak ada proskineo sama sekali di sini. Ini berangkat dari mana? Dari pengajaran Yesus yang di sini, Edis. Matius 4 nomor 10. Matius 4 nomor 10 nih. Maka berkatalah Yesus, "Anyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan ilahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan ini, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan di Yunaninya, Edis. Wah, buset Yunani ini loh. Jangan macam-macam lu sama Yunani. Nggak kabur. Nah, di sini nih. And him alone lateiosis. Hanya kepada dia, ini mono, hanya kepada dia saja. Lateiosis, kamu menyembah. Dar, selamat datang di kebenaran. Pertanyaan buat lu, kapan Yesus dilatreiokan? Kores. Udah kabur ya? Enggak, masih ada dia. Mana? Ini ada, man. Edis TV masih ada. Sudah belum? Udah. Tunjukin nama gua, Yesus dilatreiokan, gua pindah Kristen deh. Silakan, Edis. Ya, pertama sebelum saya langsung merujuk situ ya, karena saya orangnya nggak mau diskusi pasar. Tadi di ini pasar Yunani yang seperti ini pasar buat lo. Tadi di situ kata yang diterjemahkan menjadi melayani, ya itu kata apa tadi? Latreio. Service ya. Pelayanan ya? Iya. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbakti, ketika Anda melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, berarti itu yang dimaksud dengan pelayanan. Iya. Oke. Sekarang begini, kalau Yesus memerintahkan saya jangan mencuri, jangan berzina, bla bla bla, terus saya turuti itu bahasa Yunaninya apa tadi? Latreio. Ya udah, salah nggak itu? Ketika saya mana tertulisnya Latreio? Loh, kan kamu mutar-mutar. Salah. Enggak, gue tinggal nanya mana dalilnya. Karena ini beribadah itu hanya dinisbatkan kepada Allah. Dalam Yunani maupun Arabik loh. Ya, makanya ada trio kepada Yesus gue tanya. Ya, makanya tadi saya bilang sama kamu. Kalau mau lebih jelas, kita ke Ibraninya. Ibrani nggak ada Yesus. Yesus menggunakan bahasa Yunani. Ya, baik, yang saya tanya, Latreio tadi Ibraninya apa? Latreio Ibrani avoda. Avoda, oke. Pertanyaan saya sama kamu, apakah avoda itu hanya kepada Adonai saja? Avoda hanya kepada Adonai saja. Sakah baru bisa ke manusia. Baik. Sekarang begini, kita nggak bahas sakah ya, kita bahas avoda. Kita bahas Latreio. Yesus berbahasa Yunani, Latreio. Terdiam ya lu? Kita biar nggak panjang lebar kesana kemari. Iya, lu ngapain ke avoda? Gue bahas Latreio dari tadi. Nah kan ini berarti mau melebar ini. Bukan, dari awal gue bawa Latreio kok. Iya, makanya tadi kan saya tanya Latreio itu Ibraninya apa? Kan avoda. Iya, cuma kalau pindah ke avoda nanti beda lagi. Sekarang kita ke Latreio aja. Latreio aja. Di mana Yesus di Latreio kan?
Ya, jadi Yesus itu kan tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Oh, ini Yunani semua tertulis ini. Tapi Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Siap. Nah, dalam bahasa Yunani ini di mana Yesus itu dilatreiwokan? Di mana? Iya, makanya sedang saya tuliskan sama kamu versi Ibrani. Bukan ditulis, Bre, dicari. Iya, saya tunjukkan sama kamu versi Ibraninya. Versi Ibraninya berarti Perjanjian Baru. Bukan dong, kita ke Perjanjian Lama. Ada Yesus di sana Perjanjian Lama. Oh ya jelas dong, Mesias itu dia merujuk kepada sang Mesias. Ya udah, tertulis Yesus di sana diafodahkan, silakan. Tidak tertulis di situ ya. Tidak tertulis juga. Ya udah ke Yunani aja, ngapain lu cabur-kaburan ke Ibrani kalau tidak tertulis Yesus diibadahkan di sana? Ya kalau kayak gitu jadi mutar-mutar nanti jadinya. Lu ke Ibrani itu muter-muter. Udah gua kasih kelonggaran ternyata nggak ada juga datanya. Makanya diam di Yunani aja. Mana latreiwo di sini Yesus? Iya, tadi kan sudah kita temukan bahwa itu artinya adalah pelayanan. Siap. Nah, di mana nih pelayanan kepada Yesus? Nah, tertulis dalam Yunaninya di Perjanjian Baru. Silahkan. Pengertian pelayanan itu apa? Oke, pengertian pelayanan itu latreiwo dalam Yunani. Di mana Yesus dilatreiwokan di Yunani? Silahkan. Iya, sebelum saya menunjukkan itu, pertanyaan saya sama kamu. Lu mau berapa jam sebelum-sebelumnya ini? Iya, kamu modelnya model-model diskusi pasar. Diskusi pasar itu belibet-belibet belok-belok kayak lu ya, Dis. Gua diskusi swalayan ini. Karena kamu mencampur-campurkan bahasa. Enggak, gua dari tadi latreiwo kok. Lu yang mencoba dicampur ke Ibrani. Ya enggak sih? Tadi kan kita sudah artikan. Apa artinya itu? Artinya kita udah sepakat lah. Kita udah sepakat artinya. Sekarang di mana tertulis dalam Perjanjian Baru Yesus dilatreiwokan? Dijawab dong. Gue bilang juga, kalau gue yang maju, lu cuma 2 menit mati. Ya, bahasanya tentu tidak seperti itu. Nah, ya udah kalau tidak seperti itu, tertulisnya seperti apa? Bahasanya itu, ya misalnya saya kasih contoh ya. Boleh. Yesus mengatakan, kamu berseru kepadaku Tuhan, 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 tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Karena Bapak di sorga nggak? Salah dong, bukan aku dong di sana. Matius 7:21 karena yang lu bawa. Jangan ngebego-begoin penatua, bre. Gue udah khatam biblos lu. Buka dulu. Astagfirullah. Matius 7:21. Nah ini ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya kita, bre. Bukan itu dulu. Bukan itu. Yang mana yang manggil Tuhan, Tuhan tuh yang mana lagi? Yang bukan setiap orang tuh. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Nah, di mana itu? Kamu bilang tadi kamu tahu. Ya ini Matius 7:21 yang orang bukan berseru orang kepadaku Tuhan, Tuhan. Gak ada itu yang mengapa-ngapa itu, gak ada, bre. Bukan itu. Ya udah di mana? Yang lu maksud di mana? 2 kali nih lu utang ke gua. Pertama latreiwo, sekarang yang dalil yang lu sebut itu. Sebentar ya. Terdiat lagi. Ayo lu menari di atas asumsi lu sendiri. Kalau lu kebanyakan ngobrolin bahasa Arab, bahasa Yunani lu lupakan. Gua makanlah bahasa Yunaninya. Taunya tauhid semua isinya. Paulus yang kalian agung-agungkan ternyata tauhid juga isinya. Nggak pernah dia melayani atau latreiwo kepada Yesus. 6 ayat 46. Berapa? Lukas 6:46. Lukas 6:46. Lukas 6:46. Ini. Coba besarin dulu, besarin. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Stop dulu di situ. Ketika kamu melakukan apa yang saya perintahkan sama kamu, itu apa itu esensi dari itu? Melakukan apa yang aku katakan? Gini loh, ketika kamu melakukan apa yang Allah suruhkan kepadamu, apa itu esensi dari itu? Itu bukan yang dimaksud sama kamu kata latreiwo itu tadi. Latreiwo beribadah. Ada gerakan, prosesi, doa yang dilakukan secara bersamaan. Itu artinya ibadah. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa, ya sekarang ada nggak Yesus mengatakan doa, pujian, gerakan dilakukan secara bersamaan kepada Dia? Ada nggak itu? Di mana puji-pujian, penyembahan itu sudah termasuk juga di situ semua. Jadi ya udah di mana tertulisnya sekarang? Coba. Di dalam kalau kita buka kitab wahyu jelas di situ. Segala puji hormat bagi Dia dan anak domba itu ada semua itu. Ya, nah itu kan wahyu kan, orang lain yang ngomong. Yesus kapan ngomong kayak gitu? Nah, ini masalahnya kan kami Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 saya gitu. Lukas 24 ayat 44. Enggak. Jadi apa ya? Kebanyakan itu kekristenan itu memang Lukas 24:44 ya? Iya. Memang dia tuh senang ini loh, senang apa namanya? Berkreasi. Jadi melebih-lebihkan segala sesuatu, bahkan jumlah Tuhan pun dilebihkan. Maaf, tolong dibacanya. Ada Rion ini ya? Iya, betul.
Oh, Aderion masuk juga nih. Coba. Aderion, Edis lu bubuk, bre. Nggak ada kata latrio. Boleh dibaca nggak? Boleh dibaca nggak? Ia berkata kepadaku, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Torah Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah itu dia, yang kitab Mazmur tadi yang dibilang Mas Edis itu ya, itu memang membicarakan tentang Yesus. Oke, di mana tertulis Yesus dalam Torah Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur? Nama Yesus belum ada. Udah silakan ya, lanjut. Mas Edis, silakan lanjut. Aku cuma ya, Yesus Om di sini. Lanjut Edis. Nah, jadi gini loh ya, Slayer ya. Kita itu kalau mau diskusi yang akademis, ya kita bicara bukan menurut kehendak atau pengertian pribadi. Gua pakai pengertian Yunani, bukan pengertian gua, bre. Mana sekarang? Betul. Tadi kan kamu bilang itu pelayanan. Di situ nggak ritualitas, karena kamu memahami pengertian ibadah itu adalah ritualitas, suci. Udah nggak usah berkreasi mengenai peribadatan. Kita main yang tertulis dulu. Lu salah skriptura bukan dari Protestan sih, enggak? Bukan sih lu? Kamu kok lari kemana-mana? Lu lari kemana-mana dari tadi. Gua minta latrio, minta dalilnya, kita udahan. Nggak ada dalilnya ngaku, ada dalilnya tunjukin, kita udahan. Ya esensinya itu. Esensi itu kembali ke pribadi masing-masing, subjektif. Itulah kenapa denom jadi ribuan. Kalau kita pakai yang tertulis, denom cuma satu. Mana lagi kamu? Ya. Jangan lagi denom. Sekarang itu sudah jelas. Lu main-main esensi memang tertulis. Yesus pernah ngomong esensi, Yesus pernah ngomong moral emang. Tunjukin aja latrio kepada Yesus, kelar kita. Kemana-mana. Jadi melebar kita. Coba latrio kemana-mana tuh gimana? Gua minta dalil itu kemana-mana maksud lu? Tadi kan sudah kita definisikan apa itu. Definisi kita terima, bre. Definisi kita sepakat. Di mana dalilnya? Artinya kemana-mana. Ke definisi, ke avoda, kemana-mana lah. Ayo dong semangat dong. Gantian dong suaranya. Mana dalil? Si Mas Edi suaranya ke banting loh. Ganti-gantian suaranya ke banting. Ya boleh. Aderion juga boleh bantu Aderion dalam Yunani-nya. Latrio kepada Yesus. Iya. Gimana tertulis? Gak bisa jawab. Ini kita flashback dikit ya. Zaman aku belum ada YouTube, ikhwah. Si Zang itu terkapar ngebahas latrio sama proskineo. Sekarang Edis berikutnya. Dulu tuh Zang masih masuk ke JCC dulu tuh. Iya, gini loh, masalahnya kamu ngeliatin penontonmu, kamu nggak kesini. Suaramu juga nimpa suara saya. Oh, berarti tadi lu udah ngeluarin dalilnya ya? Maaf kalau begitu. Silakan Edis coba. Iya, makanya tadi kan sudah saya bilang sama kamu, definisinya apa sih? Definisinya kan pelayanan, melayani. Iya, siap. Melayani itu kan melakukan apa yang diperintahkan. Sepakat nggak kamu dengan itu? Bre, melayani nih, misalnya ada orang melayani, dia tuh menyiapkan meja, merapikan ruangan gitu loh, lalu kemudian menyiapkan segala sesuatunya gitu. Nggak perlu yang selalu yang dikatakan, itu namanya melayani. Ya. Itulah kenapa Paulus tidak pernah melayani Yesus, dia hanya melayani Allah. Sekarang gini aja, dalilnya aja. Kita beres dari sini. Gue kayak debt collector, bre, ini lama-lama nagih terusnya lu petat pelitut ditanya. Iya, kamu sama yang lain aja lah. Suaramu besar sekali kamu bikin. Ya mah nggak ada dalilnya buat apa lu? Lu mau gede suara, kecil suara, kalau nggak ada dalilnya nggak guna, Dis. Kamu besar-besarin suaramu. Dalil lu mana dalil? Suaramu kamu bikin mentok. Latrio kepada Yesus mana dalilnya? Nggak usah dari suara. Itu tadi apa? Yang saya mana? Ini yang tadi lu bilang ini Matius ini. Mana tadi tuh? Lukas berapa tadi? Ini Lukas berapa sih lu tuh? Bukan Lukas. Enggak, tadi tuh ngomong Lukas berapa dia ya? Oh. Satu dong. Ini Lukas 6:46. Coba kita lihat, adakah latrio dalam Yunaninya di sini? Luk 6:46. Benar ya? Lukas 6:46 ya? Oke. Luk 6:46. Ini kalau nggak ada kita udahan, Dis. Luk 6:46 Bible Hub. Coba kita lihat di sini. Tide me kalaite kirie kau toite alego. Yang malah ada firman di sini. Nggak ada kata latrio. Aduh, kamu takia Korintus depan penatua kamu ya. Udah, Dis, selamat datang di kebenaran, Dis. Nggak ada di sini latrio. Gua bilang juga ini Roma 1:9 latrio kepada Allah. Nih. Allah. Ibrani 12:200 di mana? Matius 4 nomor 10. Hanya kepada dialah kamu latrio. Dar, selamat datang di kebenaran. Edis. Oke, gantian. Dan ini jadi hidayah buat lu. Gantian Edis Sangga. Itu tanggapin. Silakan Mas Edis. Edis itu bisa gini Aderion. Edis bisa nyangka kalau dia bawa dalil. Ada latrio kepada Yesus. Enggak mau udah gua kasih waktu lama, Bre. Oke, sekarang gantian boleh ditanggapin. Enggak tanggapinnya pakai dalil aja. Kalau enggak ada dalil ya udah kelar lah. Gua mau udahan, gua pengen ngasih yang lain. Gantian. Coba, Edis gue hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, Des. 6 aja dah. 7, 8, lagi googling siapa tahu. 9, 19, 20. 10, 11, Edis 9 detik lagi. 12,
Yang saya tahu Edis orangnya Latreio kepada Yesus Edis. Dia nggak mungkin mau kayak gini caranya. 15 16 sama Mas 17 dicuekin. 18 akan berlaku sama dia. 19 20. Inilah kebenaran yang mesti diterima oleh Kristen. Tidak ada dalam perbahasaan Yunani di Perjanjian Baru orang-orang Latreio kepada Yesus. Sama seperti tidak ada kata ibadah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pesan yang sama dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga Al-Quran. Penyembahan hanya kepada Allah saja. Sekian dari Kores. Selamat dilanjut ikhwani fisabilillah. Terima kasih Mas Kores. Yang topik ini ya teman-teman ya, ingat ya, yang membawa topik ini Edi sendiri membawa topik ini. Apakah ada perintah manusia menyembah Yesus? Nah, ternyata udah dijelaskan oleh Mas Sugito, Bang Juma, Mas Kores terakhir by data. Ternyata itu hanya perintah menyembah kepada Allah. Tidak ada satupun data di Bible memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus. Jadi setelah diberikan data kayak begini, teman-teman Kristen itu nggak mungkin mau mengelak lagi. Kenapa? Kalau dia mau mengelak, dia akan membantah Bible-nya sendiri dengan asumsi. Nah sekarang kami di sini mempersilahkan membantah apa yang telah ditampilkan tadi, dijelaskan oleh Mas Kores by data Bible. Silahkan bantah Bible Anda, membuktikan bahwa ada perintah menyembah Yesus. Terserah, mau pakai ilmu laut, mau pakai ilmu gunung, mau pakai ilmu belantas beluntus, up to you. Siapa saja boleh berbicara dari teman Kristen membantah data yang tadi, membuktikan bahwa ada perintah menyembah Yesus. Silakan, diberi waktu 60 hari, 60 malam. Udah aku bilang ibadah dan menyembah itu beda. Matilah kau. Inilah. Berhentilah kau melawan Bible. Satu-satu lah. Siapa dari pihak Muslim yang mau maju? Ini sudah tahu, Aderion aja maju gitu. Aderion sama yang lain gitu. H2H gitu loh. Lo punya data mau membantah tadi. Loh itu bukan urusan kamu. Sekarang siapa dari pihak Muslim yang mau maju? Oke, saya lawan gitu. Saya lawan lu, kita riset, kita buktikan Tuhan kita masing-masing yuk. Kalau sama kamu, boleh. Kita gini, dengar dulu. Apa? Kita tentuin topik. Iya, topik saya udah ngomong topik, tentuin Tuhan masing-masing. Itu bukan topik. Itu pertanyaan. Ya Tuhan lu siapa, Tuhan gue siapa? Oh, gitu. Datanya apa? Kamu ini bahasa Indonesia semakin nggak ada sih. Bukan, saya tuh ngelihat kamu seperti itu bentuknya itu interrogatif, bukan interogasi. Benar. Saya ngelihat. Ya karena memang kalian ini memang tersangka yang harus diluruskan. Bacot loh di dalam. Bacot loh sama Timothy ya di dalam banyak bacot. Langsung kesurupan. Ayo, mana cuma banyak bacot loh, banyak bacot kamu itu. Kurang ajar kalian itu. Mana kau di surga ada. Santai Pak Timothy. Coba jelaskan. Aduh. Mana kau di surga ada kasur? Mana bacot kamu? Bukan kamu. Tolong jelaskan. Ya, sampai lu nangis ya. Jangan usah dimut, enggak usah dimut. Kau di surga ada kasur. Kau di surga ada kasur. Jangan usah dimut. Jangan kamu kemana-mana. Jangan kamu kemana-mana. Oke. Saya akan jelaskan. Mana-mana kamu Zulkifli, jangan mana-mana kamu. Tolong dijelaskan. Kenapa di surga ada kasur? Kenapa di surga ada kasur? Kenapa di surga ada kasur? Jelaskan. Kenapa di surga ada kasur? Kenapa di surga ada kasur? Buat apa itu kasur? Surga isinya hologram semua. Mending lu duduk di surga juga. Di surga juga ada ular naga. Kenapa di surga kasur? Mending kasur daripada ular naga. Daripada ular naga. Nangis yang kencang Timothy. Di surga ada kasur. Di surga ada neraka. Berarti ada sundal. Buat apa ada kasur di surga? Gak usah dimut. Bagaimana Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu mengatakan di surga ada kasur? Kasur buat apa? Itu kasur. Ama Yesus lu kan masih hidup ya, suruh masuk Bre. Suruh masuk Yesus lu. Ayo Timothy kita bahas itu yuk. Surga Kristen dan surga Islam yuk. Timothy udah pakai pampers nak. Ada kasur di surga heran, tapi kalau ada ular naga di surga nggak heran. Sedih. Udahlah, mending Aderion, ngomong Aderionnya masih apa namanya, masih bisa diajak dialog. Aderion, dialog ya Aderion. Sebenarnya kalau mau diskusi yang akademis itu saya menarik gitu, saya tertarik gitu. Tapi kalau diskusi model-model pasar, akademis gimana, Edis? Kau bawa data original teksnya nggak ada. Akademis itu harus terhadap sumber. Ngerti nggak kau akademis? Ketika kau berbicara mengenai kitab bahasa Yunani, ya tunjukkan bahasa Yunaninya. Berbicara mengenai kitab bahasa Arab, tunjukkan bahasa Arab. Itu baru ilmiah, itu baru akademis. Lalu kamu cuma bikin onde-onde di sini, gimana itu, Dis? marah di sini.
Parah kau Edis. Edis parah itu. Parah kamu parah Edis. Akademis, tapi bahasanya nggak ngerti kayak mana itu Edis. Belajar lagi Edis, belajar lagi, jangan malu-maluin. Suara dibesarin sampai segitu besarnya. Tangis, sudah ganti-ganti lah. Wah, ini juga tanda-tanda panik gitu. Bro Edis ya, ini kita santai ya. Curhat nih ya. Ente kan yang membawa topik sendiri kan. Apakah ada perintah menyembah Yesus? Ternyata di Bible itu hanya perintah menyembah Allah, bukan ke Yesus, bro. Nah, kalau gimana? Saya angkat tema di mana dalilnya bahwa Yesus itu harus disembah di dalam Bible. Betul kan? Menurut ente ada apa enggak? Ya, bertaburan. Ya, menurut ente ada enggak dalilnya untuk menyembah Yesus, ada apa enggak? Bertaburan, bukan cuma ada lagi. Oke, coba lihat satu aja lo di situ bahwa di situ tertulis ada perintah menyembah Yesus. Di berapa? Kita bahas ulang. Satu. Berapa? Coba lagi. Nah, coba. Buka lagi. Satu berapa? 1 Korintus berapa? Memerintahkan menyembah Yesus. Yang mana? Kecil suara lu lah, gedein lah. Ini udah mentok lu suara saya. Edis sudah bagus Edis. Udah bagus ya. Coba Timothy. dalilnya sebentar Mas Kores, dia mau menunjukkan ada dalilnya perintah menyembah Yesus. Nanti Mas Kores yang handle dia. Iya, ngapain lagi sama aku Bang Handi? Sama Bang Handi aja sekarang. Kalau iya, sini udah iya, kalau sama aku nggak bisa ngomong dia. Iya. Yang mana bro? Perintah menyembah Yesus. Itu coba buka aja Matius 17:14. Matius 7:14. Coba yang ada yang saya screen enggak Matius 7:14? 17. Matius 4:17. Matius 7:17 sama sih. Aduh, udah panik juga nih si Andi nih. Kagak, gua panik. Apa sih gua panik? Gua mau orangnya kalem kali. Matius berapa ya, bro? Ya lu ngomong juga nggak jelas. 17 ayat 4. Ya, suara lu kecil di gua. Perasaan saya udah jadi memang kalian ini ngakal-ngakalin nanti. Ya elah, mana ada bisa ngakal-kali kayak gitu. Ya elah lu. Suara kalian kencengin sampai ya karena kami modalin bro. Mic gua aja harganya 2 juta. Lu cuma 50.000 kan? Ya beda dong kualitasnya. Di sini kita bukan diskusi besar-besaran mic. Di sini gede-gedein mic, Le. Ya, sekarang makin gede semakin bagus. Anda diam dulu, Kemarin pakai mic-nya pakai toa kemarin sama gua ya. Ya enggak ada. Mulai pakai echo lagi. Yang mau jual obat. Gimana? Coba yang mana perintahnya menyembah Yesus? Lah, buka tadi lo 17, Matius 17 ayat 14. Coba dibantuin saya screen tuh Matius 17 14. 17-14 ini aku bantuin. Ya bantuin. 17. Ini berarti ke tunggu ya dikit ya. Timothy lagi ngamuk, dia masih masuk aja. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Matius 17:14 ini ya. Menyembah enggak di situ Yesus? Iya. Enggak apa-apa enggak? Iya, enggak apa-apa, santai dulu. Biar tampil dulu baru lu jelasin. Ketika murid Yesus dan murid-muridnya kembali pada orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nih. Oke, baik. Ada enggak di sini? Oh, ini kalau Latrewo gua dibaptis ini langsung nih sore. Enggak apa-apa. Ya, coba lu jelasin sama kita, Bro. Ini bedalam ya, jangan dihalangi dulu dia beri waktu. Apa maksudnya di sini Yesus disembah, Bro? Jadi Yesus di sini disembah sebagai apa, Bro? Silakan dijelaskan ya. Santai-santai, silakan. Jadi gini, sebenarnya yang ditanyakan oleh teman-teman muslim itu bukan penyembahan yang di sini. Saya ngerti. Enggak, lanjut aja, Bro. Jelasin 17-14, jangan diputar lagi atuh. Ini langsung jelasin sini lah. Oke, kalau mau menyembah gitu aja ya. Saya nggak mau bicara definisi ya. Menyembah Yesus maksudnya sebagai apa di sana? Berilah edukasi lah kepada temanmu Kristen di luar sana lah. Oh, bahwa Yesus itu selama hidup disembah gitu loh. Kesempatan lu di sini bicara. Monggo silakan. Jadi begini, kita harus paham dulu situasi dan peristiwa itu terjadi di mana dan kapan. Jadi itu peristiwa terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu menanti-nantikan sang Mesias, ya, menanti-nantikan raja yang akan datang. Nah, bahwa mereka percaya sebagian, ada juga sebagian yang tidak. Mereka percaya bahwa Mesias itu sudah datang. Nah, dia itu adalah namanya Yesus. Nah, sebagian percaya. Nah, jadi penyembahan kepada Yesus di situ adalah bahwa mereka itu percaya bahwa sang Mesias itu sudah datang, gitu. Oke, artinya Yesus disembah ini sebagai Mesias ya? Sebagai sang Mesias. Sebagai sang Mesias. Artinya, kontinu nggak sih disembah Yesus sebagai sang Mesias itu? Cuma apa sekali-sekali doang? Apa? Kontinu nggak disembah begitu? Maksudnya kontinu gimana? Ya tiap hari disembah, ada waktunya atau cuma sekali-kali gitu? Nah, itu ketika pengertian penyembahan sudah dibawa ke dalam pikiran orang Islam. Saya nggak mikir ini, saya cuma suruh lu mikir jawabnya. Bukan.
kita ini kan menjadi buntu karena pengertian penyembahan itu. Lah, enggak jelasin aja sesuai yang tertulis, yang ada data yang tadi lu bawa. Kan saya nanyain lu, kesempatan lu jelasin lu. Saya bacain lagi nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Lalu jelasin dong, ini orang yang mana nih yang sembah? Apakah cuma sekali sembah? Apakah kontinu menyembahnya? Apakah ada jawab dalam menyembahnya? Dan berapa orang yang menyembah dan seterusnya gitu. Jelasin dong Bible-mu itu. Jadi, lo, silakan. Kita ini sudah mulai buntu dan debat ketika pengertian penyembahan itu dibawa ke dalam pengertian Islam. Saya nggak bawa ke Islam loh. Bang Andi, orang ini orang cerdas, orang cerdik dia. Dia sudah malu mengakui dia menyembah manusia, malu. Jadi dia mencari alasan supaya dia tidak ditemukan lagi menyembah manusia. Gitu cara dia melintir. Padahal Yesus manusia itu yang kau tuhankan. Penyembahan. Ini bukan pikiran kalian, ini bukan pikiran Islam. Di agama Kristen Yesus itu adalah Tuhan sembahan, Tuhan yang kalian ibadahi. Mau lari kemanapun nggak bisa sembunyi kalian. Yesus bagi kalian adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Iya, masalahnya kalian harus mengartikan penyembahan itu. Loh, kok jadi kalian, kok jadi kami? Ini Anda keciduk menyembah anak Maria, beribadah kepada anak Maria, menuhankan selain Tuhan yang benar. Salahnya di mana? Ya nggak salah, itu ibadah kalian, itu Tuhan kalian. Yang terus kenapa? Kenapa kau sembunyikan? Kenapa kau sembunyikan identitasmu? Sampai-sampai harus masuk ke definisi menyembah, definisi ibadah. Kenapa nggak jujur saja? Memang anak Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi kami. Ya, ngapa harus malu-malu rupanya? Ternyata kau akui juga ujung-ujungnya. Yesus manusia itu adalah Tuhan kau. Yesus anak Maria itu adalah sembahan kau. Kenapa kau malu-malu rupanya? Kenapa kau harus malu? Bahwa Kristen itu beribadah kepada manusia. Kenapa kau harus malu aku itu? Kenapa? Gak ada yang malu. Ya, buktinya kamu harus lari ke definisi, lari ke penyembahan, lari kepada Al-Quran. Kenapa nggak jujur aja? Memang Yesus anak Maria itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang Kristen ibadahi. Jujur aja begitu kenapa? Terus problemnya di mana? Ya, nggak ada masalah, nggak ada problemnya. Cuman kami ingin menyadarkan kalian, Tuhan yang kalian ibadahi itu manusia, itu aja kok. Berarti pengertianmu ibadah itu ritual. Lo kok jadi pengertian lagi? Nggak usah ke pengertian, kamu nggak ada ilmu. Yang ada sekarang adalah Yesus manusia 100%, itulah Tuhanmu, itulah yang kau ibadahi, itulah yang kau sembah. Apalagi masih kurang? Terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Kami hanya mengatakan kau beribadah kepada manusia. Itulah kafir. Itulah kafir. Ujung-ujungnya syirik, musyrik kalian. Ngerti? Beribadah kepada manusia. Itu nenekmu kiper. Nah, tahu apa itu. Ya udah gini ya. Ya udah kau. Yang penting kau sudah akui kau beribadah kepada Yesus. Udah selesai. Ya sekarang Dis, kalau lu beribadah kepada Yesus, tolong dong jelaskan gimana tata caranya. Apakah ada waktunya? Adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Oke, baik. Apakah ada perintah Yesus bahwa tata cara menyembah dia seperti apa? Apakah ada tata caranya? Ya, makanya saya bilang. Silakan, dibilang. Ibadah itu adalah ritualitas, itu bukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah melakukan apa yang dia perintahkan, yang dia. Pak Edis, tolong ya, dengerin gua ya. Bagaimana caramu? Bagaimana caramu menyembah Yesus setiap hari kah, sekali seminggu kah? Bagaimana caranya? Tolong jelaskan kepada kita, Edis, silakan. Iya, karena pengertian ibadah menurut kalian. Jangan itu... pengertian, caramu aja. Caramu aja gitu loh, nggak usah dicampur-campur. Caramu, aku makin tahu, penasaran gua gitu loh. Caramu menyembah gitu loh, silakan. Lakukan apa yang dia perintahkan. Contoh ya, silakan. Istri menantumu tidak saya lakukan. Itu bukan, itu lari kemana-mana. Apakah ada SOP dari Yesus untuk menyembahnya seperti apa? Gitu loh, jangan kemana-mana, Dis. Bahasa Indonesia dong. Katanya tadi mau bahasa Indonesia yang benar. Yang diperintahkan, Bang Handi, yang diperintahkan itu ngambil keledai orang. Pantasan nggak ada lagi keledai di Indonesia, habis. Itu loh. Netizen, Dis, sorry Dis, bro, lu dengerin gua. Lu diskusi sehat lah ya. Sekarang, iya jelaskan pada kami semua di sini. Tata cara menyembah Yesus sebagai Tuhan, gitu loh. Apakah tiap hari? Apakah di hari tertentu dan bagaimana caranya gitu loh? Coba jelaskan. Monggo. Kan sudah saya bilang, ibadah itu bukan seperti yang kamu pahami. Ya, seperti yang kamu pahami aja, silakan. Seperti yang kamu pahami, bagaimana cara menyembah Yesus? Silakan. Bukan perintahnya. Perintahnya contoh 1, 2, 3, 4, silakan. Contoh misalnya, jangan kamu mengingini milik sesamamu misalnya. Itu termasuk menyembah itu ya? Iya dong. Oke, 2. Misalnya jangan mengingini istri menantumu. Saya lakukan. Ya, 2, 3.
Jangan mengawini anak kecil, bisa. 4. Jangan merampok untuk apa demi ini merampok. Oke, di mana di Bible itu ada datanya? Coba di mana? Coba silakan buktikan datanya di mana. Di berapa? Ya di berapa ya tampilkan dong. Jangan-jangan kamu ngarang nih. Kanlah dirimu dengan gajimu. Iya di mana? Di mana datanya di Bible? Silakan. Itu. Bilangan mengatakan ambillah gadis-gadis anak-anak yang masih perawan jadi jatahmu. Enggak mengadakan seks di tempat umum. Enggak, yang lu ngomong ini Dis enggak ada datanya di Bible lu ngomong doang lu. Lu jangan ngarang-ngarang dong, Dis. Iya, di situ banyak. Nipu. Coba dalilnya coba. Saya jadi Kristen kalau ada perintah Yesus jangan menikahi anak kecil. Saya jadi Kristen hari ini coba. Ya, ada enggak? Sebelum saya tunjukkan kepada kamu bahwa perintah di dalam kitab yang kau curi dari Bani Israel ada perintah mengambil perempuan perawan. Perempuan perawan itu anak yang baru lahir 1 hari itu masih perawan. Makan tuh Edis. Gimana Dis? Ada enggak tuh? Jadi lu ini loh, apa kalau misalnya memang Yesus ngelarang pedofilia, nggak mungkin pedofilia itu banyak di 3 tahun Ribka. Mana-mana. Ya soalnya ibunya korban pedofilia. Yang kemarin saling tembak itu, apa agamanya? Kalau cuma besar-besar suara buat apa? Ya bukan besar suara. Ini masalah ilmu bos, ini masalah kebenaran bos. Nipu-nipu bos ya, kau bawa nipu-nipu. Ada riwayat. Giliran agamamu yang dibahas nangis. Memang ada riwayatnya itu. Kalau kau berbicara mengenai riwayat ini, seperti kau harus menunjukkan datanya, data primer, bukan data dari gereja. Arabnya ya. Nipu agamamu membuat kau jadi penipu. Itu terjemahannya. Kamu suruh. Datanya aja di lu jangan ngomong. Nih gue ya minta data lu mana? Yang lu barusan ngomong itu datanya mana? Itu aja sih. Pintar dikit kenapa sih lu, Bris? Janganlah. Ayo. Ya. Perintahnya Yesus jangan menikahi anak di bawah umur mana coba? Ya, saya itu aja. Ya, itu aja silakan. Di mana dia? Ayo, ada nggak? Iya. Ada nggak? Itu pengertian cabul kan? Itu pengertian cabul gimana? Itu perintah Paulus yang saya tanya. Yesus yang aku bilang tadi. Kau mengikuti perintah Yesus. Mana tunjukkan perintah Yesus yang mengatakan jangan kau nikahi anak kecil. Yesus tidak berkata-kata hanya dari Yesus. Itu bukan perintah. Terus apa yang kau ikuti? Katanya kau ikuti perintah. Mana perintahnya Yesus? Mana perintahnya Yesus bahwa kalian harus beribadah di gereja, tempat kumpulnya manusia berkulub. Mana? Tunjukkan. Ada nggak? Jika lama, pikir saya udah ada perubahan. Ternyata lebih ya justru kau itu yang tidak berubah. Saya bisa menghadapi siapapun dari Kristen yang berilmu, titel profesor, tunjukkan pada saya. Tapi samamu masih bekicot dari dulu. Gimana, Dis? Tolonglah diskusi lah by data, Dis. Coba satu aja deh, gini aja deh. Lu ke gereja hari Minggu, perintah siapa, Dis? Gimana? Perintah gereja hari Minggu ada nggak? Perintah gereja sudah habis ini. Ya, perintah pergi gereja hari Minggu ada nggak? Njar lebur dia dari yang pas Latrewo itu. Ada nggak? Kalau setiap orang Kristen tuh ya, ibu-ibu taruh Bible di ketek, dibawa ke gereja, ada perintahnya nggak sih tuh? Iya. Di berapa? Di mana? Kamu menjauhkan diri dari pertemuan kudus itu. Nggak ada hari Minggu. Pertemuan kudus baru yang bertemu itu apa? Orang-orang berkulub. Gimana dikatakan kudus itu? Sunat aja kagak. Sama kita itu harus salah. Gue juga pengen ikut ketawa di gara-gara lu. Yang lucu tadi itu perintahnya jangan komunikahi anak kecil, jangan komunikahi menantu. Mana? Tunjukkan pada saya. Yang ada di dalam kitab kalian itu, pergilah bersundallah kepada anak-anakku, menantu-menantuku, dan aku tidak akan menghukum mereka. Gimana itu? Ayo. Mungkin dijadwalkan sekali saja lagi. Yalah, jadwalkan. Emang lu siapa? Ya boleh Dis, nggak apa-apa. Tapi hari ini lu sepertinya kekurangan data, Dis ya. Bukan kekurangan data. Mana? Satu tema aja. Jangan lompat sana, lompat. Lu yang lompat kan? Makanya kita ikutin, lu lompat kiri, gitu ke kiri, lu ke kanan, kita ke kanan. Akhirnya ketemu juga di ujung-ujungnya di tengah-tengah kan gitu. Dari tadi saya mau fokus kepada penyembahan. Iya, tapi jangan mengingini istri orang, tuannya ngambilin istri orang. Gimana sih? Mau tahu ayatnya 2 Samuel tuh 12 tuh Tuhan nginginin istri orang gimana itu? Itu udah lama loh kalian saya tinggal itu. Kenapa, Dis? Masih sama gitu loh kalian, sama seperti dulu. Loh, kita kasih data ke kamu. Kamu bicara tidak ada datamu. Ya kenapa? Karena kau itu nggak pernah belajar Bible. Kami ini paham Bible luar kepala lagi. Sekarang tahu nggak kau itu? Yesus itu berasal dari istri keberapanya Daud. Dan bagaimana proses pengambilan istri yang saya maksud? Tahu nggak kau? Nggak tahu. Dengan cara ngintip cewek mandi. Ngerti nggak kau? Kitab Daniel itu dituliskan anaknya siapa? Dari istri keberapa? Pengkhotbah itu ditulis dari anak keberapa? Istri keberapa? Tahu nggak kau?
Begini Dis, gue lihat lu ya diskusi Dis, maaf ya sorry nih Dis. Lu asumsi semua gitu loh, nggak ada data. Kenapa sih kamu akan pakai Bible untuk diskusi Dis? Emang Bible ini nggak bisa lu harapkan lagi gitu? Kalau Bible nggak lu harapkan lagi, lu buat agama baru aja, lu buat kitab suci sendiri dulu, baru diskusi pakai data. Begini Edis, gini bos. Daripada kau bulan puasa ini lagi nyamar-nyamar pergi ke masjid. Masih ingat aja Ki. Oh ingat dong. Ya, kan kebiasaannya nih kalau buka puasa ke masjid pakai apa? Untung nggak pakai mukena. Pakai peci, pakai baju koko. Ya, sekarang begini aja Edis, supaya kita nyata kebenaran itu. Cari orang yang paling hebat Bible, suruh debat dengan saya. Gimana Edis? Ya kalau sama kamu paling cukup yang kelas anak-anak aja lah sama kamu. Ya nggak usah terlalu besar muluk, saya udah buktikan. MYM itu udah terkapar, udah kubuktikan. Siapa lagi? Julius Silengkong itu udah babak belur. Ayo, anak Bata kemarin kabur. Siapa lagi yang hebat di antara kalian? Pak Bom nggak mau, nggak berani dia. Topiatul apa lagi? Ayo. Enggak, kita lihat data aja dulu. Kita lihat data. Sekarang saya bisa memualafkan sampai ratusan orang. Nah sekarang kau murtadkan satu kucing aja nggak ada. Kita buktikan data aja dulu. Nah sekarang daripada kau sibuk begitu, kau carilah pendeta yang hebat, baik yang dari luar negeri, dalam negeri, suruh berhadapan dengan saya. Coba. Gimana Edis? Ini tantangan lo buat kau. Bukan sombong loh, bukan sombong. Daripada otak teman-teman Kristen itu diracuni dengan pemahaman yang kau bawa. Menikahi anak kecil, apalagi mengambil hak orang lain, menikahi menantu. Kasihan mereka tersesat dari apa yang kalian doktrinkan. Mending dialog dengan cara-cara yang baik. Kita fire. Bawa data dari kitabmu, saya bawa data dari kitabku. Ketika Anda berbicara mengenai kitabku, maka metodologi pembelajaran Al-Quran terhadap umat Islam itu yang harus Anda gunakan standarnya. Saya pun demikian. Jemaat-jemaat kalian belajar tentang Bible hanya terjemah, maka terjemah akan saya suapin kepada kalian. Gimana tuh? Kalau umat Islam nggak bisa, umat Islam seawam apapun yang masih menggunakan akal pasti akan mengatakan apa yang dikatakan oleh ulama kami, bukan yang dikatakan oleh kau. Kecuali yang datang di rumahnya bawa Indomie, bawa 5.000, mereka nggak peduli karena mereka mau makan. Tapi yang masih berakal, oh kami nggak bisa mendengarkan kau, dengarkan ulama kami. Ulama kami lebih paham hadits, lebih paham Al-Quran daripada kau yang hanya umat terjemah. Nah sekarang masalahnya adalah kami Kristolog lebih paham Bible daripada gembala-gembala yang ada di rumah ibadah kalian. Dan itu sudah kami buktikan. MYM kemarin terkapar habis. Siapa lagi? Esra Soru terkencing-kencing tidak mau hadapi saya. Jadi mereka itu menjadi pengkhotbah karena ada X yang dibutuhkan, bukan karena mereka mengajarkan apa yang diinginkan oleh Yesus, bukan, tapi karena ada perpuluhan. Ngerti? Ya, kamu mau berasumsi apa saja itu tidak jadi soal. Bukan asumsi, itu fakta, Bis. Ya, gini loh, saya itu hanya mau menanggapi kajian-kajian yang sifatnya akademis ilmiah. Kalau cuma debat-debat kursi, ya lu menanggapi akademi secara brutal dan secara asumsi gitu. Kagak nyambung, Dis. Ya, saya udah mendebatkan hal-hal yang sifatnya debat kursi gitu. Karena kamu nggak mau membahas Bible, Dis. Karena lu tahu sendiri di Bible itu banyak yang rusak. Kita gitu loh. Bisa nggak sih, Bro? Bisa nggak sih lu diskusi pakai Bible gitu, nggak pakai asumsi? Bisa nggak sih? Iya, tadi kan sudah saya utarakan sama kalian. Nggak, gua tanya lu dulu, Dis. Lu pernah baca Bible Kejadian sampai Wahyu? Udah dibaca belum? Ini lu jawab dulu, Ki. Coba lu jawab. Udah pernah nggak baca Kejadian sampai Wahyu? Kalau lu udah pernah baca, berarti lu paham isinya nggak? Ya tentu. Ya kalau lu paham isinya, artinya lu pakai itu untuk diskusi, jangan pakai asumsi lagi gitu loh, Dis. Di sini butuh kejujuran gitu loh. Nah di sini tadi ya, Bang Juma pakai data Bible, tidak dikurang tidak ditambah. Mas Kores pakai data Bible, nyata di sana. Lu malah membantahnya itu. Jadi sebenarnya lu melawan Bible, Dis. Lu bukan diskusi sama kami. Lu dapat Bible lu sendiri, Dis. Gitu loh. Nyata loh, ini banyak yang nonton loh, Dis. Gitu. Habis dia ya, Dis gitu. Nggak capek apa tiap hari melawan Bible nih teman-teman Kristen nih. Bible kok dilawan gitu. Cian tuh Yesus dia aja dilawan terus tiap hari. Itulah kalau begitu udah selesai. Udah ini edisnya? Ya, udah. Mas Kores ditutup lah, udah habis. Atau ada statement terakhir silakan. Coba Nyuma. Mana ngacir ya, Dis? Ya, ngacir kasihan dia. Udah nggak ada, hilangnya dari pin aku nih. Hilang dah, hilang. Iya, ngacir. Ya karena ketabuk sama Bible-nya sendiri gitu. Lagian pada dikeluarin senjata-senjata pamungkas. Ketabuk yang lari ke Ibrani. Baru aja saya bangun ikut live, udah selesai. Nggak enak banget. Habis ini masih ada Pak, dia tunggu sebentar. Bang Andi, aku pengen topik. Mana yang lebih bersih? Hukum beristinja dalam Al-Quran atau Biblos? Atau enggak dipersingkat lagi judulnya? Lebih efektif mana, cebok pakai batu atau pakai sekop? Nah itu. Yang diulangan itu ya? Yang diulangan. Iya.
Tuhan takut injek tai, jadi tainya pada dikubur. Nah, ya pakai batu lah. Kalau dalam keadaan emergensi itu di gunung nggak ada apa air gitu. Dari bawa sekop ke gunung. Iya, katanya kan menggenapi nih, katanya Yesus tuh menggenapi hukum Torah. Kenapa Yesus kok nggak kelihatan diceritakan bawa-bawa sekop kemana-mana? Nah itu dia tuh. Apa ya? Kenapa ya saudara-saudara Kristen ini nggak mau pelajari Bible-nya ya? Sebenarnya ya, kalau menurut saya ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi hanya orang nekat loh. Nah, kedua, tidak baca Bible dengan baik. Kalau dia baca dengan Bible dengan baik, pasti dia menghindar diskusi lintas agama. Yakin itu. Kenapa? Waduh berbahaya ini. Saya jawabnya seperti apa nih kalau beginian? Makanya tuh Esra Sorus setiap gue telepon baru sekali dijawab. Oh saya maaf ini bang, saya lagi sibuk sampai bulan 1. 3 bulan kemudian saya telepon lagi, saya sibuk 6 bulan ke depan. Buset, sibuk terus. Kenapa? Karena dia udah paham bahaya kalau menghadapi Bang Juma. Habis gue kayak MYM. Gitu. Kayak gitu deh. Ya udah Mas Kores ditutup dulu. Kelar nih baru kita program ulang. Ayo. Yuk. Lanjut aja Bang Andi. Ya, Mas Kores Mbak tutup dulu lah. Enggak, aku disconnect audio. Mau ngobrol sama yang di live dulu. Oke, thank you. Ya. Oke ya teman-teman yang ada di live chat. Sekian dulu diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dia sendiri yang membawa topik itu, terus kemudian dia sendiri yang nggak bisa menjelaskan. Satu-satunya data yang dia bawa untuk perintah menyembah Yesus di Matius 17:14 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang. Jadi hanya satu orang yang datang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi Yesus muncul di tengah orang banyak. Ada salah satu orang yang mempunyai masalah. Ya, masalah orang ini adalah anaknya sedang lagi sakit. Dia sudah pergi kepada 12 muridnya Yesus, tapi tidak ada yang bisa merespon dan menyembuhkannya. Akhirnya orang ini datang ke Yesus. Di sana ada kata menyembah Yesus. Terserah kalau mau menyembah itu adalah Yesus adalah Tuhan, mestinya harus konsisten bahwa orang-orang di zaman itu menyembah semua kepada Yesus. Cuma ada satu oknum yang menyembah. Artinya menyembah di sini menghormat, memberi penghormatan kepada Yesus karena orang ini ingin meminta tolong kepada Yesus untuk diobati anaknya yang sedang sakit. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tentu Yesus sebagai orang atau sebagai manusia yang berilmu, yang ilmunya berasal dari Sang Pencipta, dia akan mengobati semua orang yang sakit karena memang misinya arah ke sana, karena nggak sanggup untuk berperang. Makanya diberilah mukjizat menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di situ. Apa yang ingin dibuktikan Yesus di sana? Membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Kalau ini yang diikuti Yesus sebagai Tuhan yang disembah selama hidup, tidak ada data satupun di Bible itu ibunya menyembah anaknya sebagai Tuhan. Nah inilah akal-akalan Edis, ya, bagaimana menyembah Yesus. Itu kira-kira ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada konsisten antara menyembah kepada Yesus atau memberi hormat kepada Yesus sebagai rasul yang bisa memberi penerangan, yang bisa memberi solusi kepada kaumnya waktu itu. Karena memang Yesus waktu hidup di dunia, dialah yang memegang sebenarnya kepercayaan dari Sang Pencipta untuk meluruskan orang-orang yang bahlul. Yesus datang ke dunia ini memang menyembah banyak orang yang bahlul. Apa yang bahlul itu? Orang-orang yang menyalahgunakan ajaran Nabi Musa. Yesus datang dengan berbagai macam peristiwa. Di samping tentara Romawi menguasai keadaan itu, terjajah bangsa itu, Yesus datang. Sangat sulit kehidupannya Yesus itu. Di samping ingin dibunuh, Paulus datang untuk mengkhianatinya, membantai semua orang, murid-murid ya, terus kemudian menghalangi Yesus mengajar. Endingnya terakhir perjalanan ke Damsyik, dianggap sebagai rasul. Nah inilah liku-liku di dalam Bible yang penuh sekali pemaksaan agar Yesus itu adalah Tuhan. Edis, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa membuktikan kalau ada perintah menyembah Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau ada. Kenapa? Data-data yang sudah diberikan tadi Mas Kores itu, semua Yesus memerintahkan menyembah kepada Allah. Satu-satunya yang benar itu. Itu yang mestinya lu ikutin.
Bagaimana cara menyembah Sang Pencipta di zaman Yesus? Contohlah Yesus. Sebagaimana Yesus berdoa mengadakan tangan ke atas. Dia sujud juga. Kenapa Kristen tidak mengikuti cara itu? Alasannya adalah itu hanya tradisi Yahudi. Kami ini lahir baru. Dengan surat-surat Paulus lahir baru, kami bisa membuat aturan sendiri dengan kesepakatan bapak-bapak gereja yang hari Minggu harus dilaksanakan ke gereja. Bukan perintah Yesus, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau diskusi itu sangat sederhana untuk memahami Bible itu. Yang penting doktrin dari kecil itu dilempar jauh-jauh dulu. Tapi selama doktrin itu masih melekat di kepala Edis, ini tidak bisa akan diajak diskusi by data, kecuali asumsi dan kebencian terhadap Al-Quran dan hadis, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Mengaku pakar Al-Quran, disuruh baca satu oleh Ustaz Tata nggak bisa. Jadi hanya kesombongan, kemunafikan. Sumbernya dari mana? Karena orang-orang yang sombong itu bersahabat dengan setan yang sering disebut oleh Lugat Tambunan mengusir setan di kepalanya Edis. Jadi setan-setan yang sering diusir oleh Lugat Tambunan inilah yang merasuki tubuhnya Edis. Mudah-mudahan saya beri kesempatan kepada Luga. Usirlah setan yang bersemayam di kepala Edis. Agar apa? Bisa teristart dulu otaknya agar berhenti menuhankan manusia. Kira-kira begitu. Sore hari ini terbukti sudah bahwa diskusi sama mereka, utamanya dengan Edis, hanya berdasarkan asumsi belaka. Hanya berdasarkan fata morgana. Hanya berdasarkan mimpi-mimpi belaka. Sedangkan data yang ada di Bible cenderung tidak dipakai. Karena kalau dipakai dengan jujur, dia akan ketabok sendiri dengan data yang ada di Bible-nya. Kurang lebih gitu teman-teman, kita undur diri dulu. Kita sambung kembali diskusi lagu menarik. Semua kita akan ketemu. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga Bro Edis bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita bisa memberikan penilaian terhadap setiap data bahkan argumentasi yang mereka bawakan di malam hari ini. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen dan juga Bro Edis, mereka sangat menguasai bahan mereka dan bahkan mereka bisa juga mematahkan setiap argumentasi dari Ustadz Suma. Sehingga alhasil membuat Ustadz Suma sendiri kewalahan dan juga terus mencari cara untuk bagaimana dia mau menyerang iman kekristenan. Dan memang biasanya kalau kita melihat Ustadz Suma ketika dia menyerang iman kekristenan, pasti ya dia menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dia tafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Bahkan juga literatur yang dia pakai atau dia gunakan untuk mendukung setiap argumentasinya itu biasa dia ambil dari sumber-sumber yang orang Kristen sendiri tidak percaya atau itu sumber yang sesat seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen secara luar biasa bisa membungkam Ustadz Suma, bahkan juga bisa mereka membantah setiap pernyataan bahkan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma. Dan ya memang kalau kita melihat ya ketika Bro Edis dan juga para apologet Kristen selalu mempertanyakan tentang iman mereka, pasti mereka selalu berusaha bagaimana supaya lawan debat ini kewalahan. Seperti itu, para apologet Kristen ini kewalahan dengan mereka berusaha untuk mencari cara dan juga celah untuk seperti mau mengalihkan pembicaraan dan juga mengalihkan fokus dari pertanyaan yang ditanyakan seperti itu. Ya karena apa? Ya karena kalau kita melihat mereka memang sangat begitu tertarik membahas tentang iman kekristenan. Dan mereka sangat tertarik membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus, bahkan juga isi Alkitab seperti itu. Sepertinya kayaknya mereka punya suatu entah itu masalah pribadi atau apa, sehingga mereka dengan begitu luar biasanya ingin terus menyerang iman kekristenan seperti itu. Ya tidak jadi masalah ya, kita hanya bisa berdoa supaya ketika firman Tuhan itu disampaikan, diberitakan, kebenaran itu dibukakan, mereka boleh melembutkan hati mereka untuk menerima firman tersebut, yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan, keselamatan yang sejati yang ditemukan di dalam Yesus Kristus.
Dan ya kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik ke setiap orang yang selalu saja juga mengusik-musik iman kekristenan, supaya melalui debat atau diskusi yang dihadirkan oleh para apologet Kristen, banyak orang yang bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, jalan yang benar, jalan yang menuju lurus, jalan yang menuju keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Oke teman-teman, kiranya melalui debat ini juga kita bisa mendapatkan suatu pelajaran penting berharga untuk membuat kita semakin hari semakin lebih lagi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Allah. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.